Feng Yue tidak berani tinggal, dia menarik Shen Chen dan Xiao Menglong yang berada di dalam lubang, dan dengan cepat berlari melalui hutan, di gua gunung di belakangnya. Ratu Lebah Sembilan Fantasi sangat marah, dan dengan satu pukulan, dia tidak jangan bunuh mereka bertiga pencuri. Itu mencoba untuk mengejarnya lagi, tetapi pada saat ini, di ruang tak terlihat di sekitarnya, simbol ilahi yang menyilaukan seperti bintang menyala, seolah-olah kekuatan untuk mendominasi segalanya meresap, tidak peduli bagaimana monster tua yang menakutkan ini berjuang, dewa itu tidak bisa bebas. Mau tidak mau, Ratu Lebah Sembilan Ilusi hanya bisa menembakkan 9 sinar cahaya ilahi dari murid-muridnya, memadatkan 9 hantu, mengejar dan membunuh mereka dengan marah. Dalam pelarian putus asa, Shen Chen dan yang lainnya secara alami merasa bahwa monster tua itu menggunakan cara yang mengerikan untuk mengejar dan membunuhnya di luar tempat yang tersegel. Itu sangat berbahaya sekarang, jika Feng Yue tidak menunjukkan kekuatan supernaturalnya pada saat kritis, dia dan Xiao Menglong mungkin akan mengakui di mana mereka berada. Perilaku mencabut gigi dari mulut harimau seperti ini benar-benar mengerikan, dan mereka akan melakukannya, jatuh sesekali. Dan pada saat teleportasi, Feng Yue juga memblokir sinar kecemerlangan ilahi yang menekan semua lampu monster untuknya dan Xiao Menglong. Jika tidak, bahkan lapisan kecemerlangan ilahi saja sudah cukup untuk melukainya, yang membuat Shen Chen saya tidak bisa membantu bersyukur, dan merasa bahwa gadis kecil ini sangat setia. Namun, apa yang membuat Shen Chen tidak berdaya sekarang adalah dia dan Xiao Menglong seperti dua karung pasir, ditangkap oleh Feng Yue, berlari liar di hutan, pemandangan seperti ini sangat tidak bisa berkata-kata. Little Fatty, kalian berdua masih hidup. Ini benar-benar berkah. Feng Yue mengalami beberapa trauma, tetapi setelah dia keluar, sebuah kebanggaan dan tawa tersungging di sudut mulutnya, dan dia masih tidak lupa untuk melakukannya, memukul luka di tangannya satu pria dan satu naga. Ya, aku hampir mati. Shen Chen tersenyum tak berdaya. Xiao Menglong bergumam dengan sungguh-sungguh monster tua ini lebih kuat dari sebelumnya, dan kali ini dia mengejarnya dengan sangat keras, kejatuhan tadi menyakitiku sampai mati. Itu perlu. Kami mencabut harta karun monster tua. Tidak heran itu bisa berhenti, Shen Chen tersenyum. Di belakangnya, hantu Ratu Lebah sedang mengejar dengan kecepatan yang sangat cepat, yang mengkhawatirkan. Shen Chen berpikir sejenak, mengeluarkan setetes darah asli Nightmare, menyaringnya menjadi asap di antara jari-jarinya, dan kemudian menggunakan teknik magis Nightmare, langsung berubah menjadi lebih dari selusin kelompok hantu, masing-masing kelompok persis sama dengan mereka bertiga, dan bergegas menuju arah yang berbeda. Faktanya, tidak perlu menggunakan Nightmare True Blood, tetapi Feng Yue memegangnya di tangannya saat ini. Jika dia menggunakan Nightmare Magic tingkat lanjut, dia pasti akan terungkap. Pria kecil gendut, akhirnya kamu tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk pelit. Feng Yue tersenyum menghargai, berpikir bahwa Shen Chen tidak punya pilihan selain menggunakan darah mimpi buruk untuk meningkatkan efek mantra sihir. Trik ini benar-benar berhasil. Di malam hari, 9 hantu Ratu Lebah yang dikejar jelas jauh dari dewa. Mereka tidak dapat membedakan kebenaran dari sihir mimpi buruk, dan mereka segera bubar. Feng Yue juga mengorbankan kulit kayu tua pada waktu yang tepat, melemparkannya ke tanah, menggali jebakan luar angkasa, dan melompat ke dalamnya. Tidak lama kemudian, mereka yang muncul beberapa mil jauhnya akhirnya berhasil menyingkirkan kejaran hantu-hantu itu. Namun, ketika mereka telah melarikan diri lebih dari 10 mil dan hendak kembali untuk bergabung dengan Meng Yuhan dan yang lainnya, mereka menemukan bahwa ada perkelahian di dekat kereta Phoenix dari jarak jauh. Ini mengejutkan Chen Chen berdua dan memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah, terutama Shen Chen, yang langsung sangat gugup dan khawatir tentang keselamatan gadis-gadis itu. Pada saat ini, di ruang terbuka dekat Feng Qian, secara alami orang tegas yang melawan orang tua Huan Xuan, dan orang kuat lainnya dari Gunung Pemakan Matahari juga menyerang Feng Qian. Tekanan yang dihadapi lelaki tua Huan Xuan tidak kecil. Kekuatan binatang buas ini menakutkan, dan wilayahnya tidak lebih lemah dari itu. Lebih penting lagi, ya, saat ini harus dialihkan dari mengurus orang-orang di kereta Phoenix. Untungnya, pulau ini memiliki keuntungan yang jelas, ketika menggunakan berbagai cara, masih ada bantuan para dewa, pertahanan kereta Phoenix hampir tanpa celah. Orang tua Huan Xuan mengubah dirinya menjadi diri nyata dan diri virtual untuk menyerang pada saat yang sama, untuk menghadapi serangan diam-diam yang tiba-tiba ini. Inilah keahlian Dream Warcraft. Pria galak itu juga merasakan kengerian pria tua ini, dan dia tidak pernah menyangka pria tua itu akan tetap tinggal di sini dan duduk sebagai penanggung jawab. Awalnya, lelaki tegas itu sangat yakin bahwa tidak akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Adapun antek-antek itu, akan mudah bagi An Chen dan yang lainnya untuk menangani mereka, dan hasilnya tetap tidak mengubah apapun. Tapi itu masih meremehkan kekuatan tempur peri mimpi tua ini, atau dengan kata lain, meremehkan kekuatan yang terakhir di pulau ini. Setelah 300 putaran pertempuran,
ketika pihak lain perlu mengurus sekelompok murid, itu tidak bisa berbuat apa-apa pada lelaki tua ini, yang benar-benar memalukan bagi lelaki galak itu. Lao Hei Demon Beast, An Chen dan yang lainnya juga hancur, mereka melepaskan tangan mereka dan terus menyerang dan membunuh para wanita di kereta Phoenix, tetapi mereka berulang kali diblokir oleh hantu lelaki tua itu. Pada saat yang sama, kereta Phoenix itu juga seperti kuil yang tidak bisa dihancurkan, bahkan ketika mereka menggunakan jurus pamungkas untuk menyerang, mereka diserang oleh kekuatan matahari yang menakutkan beberapa kali. Tidak ada yang menyangka ini akan menjadi hasil sepihak, akan mudah untuk membunuh semut yang kehilangan kursi Feng Yue ini. Tetapi situasi saat ini benar-benar melebihi harapan mereka. Yang mulia, orang tua itu ada di sini, kita tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan, kenapa kita tidak menyerah? Setelah bertarung untuk waktu yang lama, Lao Hei Demonic Beast dan yang lainnya menjadi sedikit gelisah, mencoba melepaskan serangan mendadak yang telah kehilangan efeknya. Monster mimpi itu dibangun dengan sangat baik, dan dengan keuntungan dari hukum pulau ini, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan, dan tidak menderita kerugian di depan yang mulia Putra Dewa. Pada saat yang sama, pertahanan yang tak tertembus dari kereta Phoenix misterius ini juga membuat mereka merasa tidak berdaya. Jika terus seperti ini, saya khawatir Feng Yue akan segera kembali, dan situasinya akan menjadi lebih tidak menguntungkan bagi mereka. Huff, banyak sampah. Pria galak itu berteriak dengan marah, dan ketika dia menghadapi lawan yang kuat 2 kali berturut-turut, dia sudah menahan nafas, jadi dia secara alami tidak mau mundur begitu saja. Ketika An Chen dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka hanya bisa menggigit peluru dan terus menyerang orang-orang di kereta Phoenix. Dalam pertempuran dengan lelaki tua Huan Xuan, lelaki keras itu juga membuat gerakan nyata. Dia mengorbankan pedang bergagang panjang setengah bulan yang gelap penuh dengan sihir di tangannya. Setiap kali dia mengayunkannya untuk mengisi daya, itu diaduk oleh awan sihir, dan pembunuhan yang mengerikan meletus, kekuatan ilahi. Ini persis dewa ayahnya, senjata ilahi dari pembunuh besar yang tak tertandingi di zaman kuno. Dibandingkan dengan tongkat matahari gelap, alat leluhur gunung dewa pemakan matahari, pedang dewa ini memiliki aura pembunuh yang lebih ganas, dan pernah digunakan oleh pembunuh hebat. Serangan itu membunuh beberapa dewa yang sekarat, berlumuran darah dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Pisau sihir hitam tidak rusak sedikit pun, alasannya mirip dengan tungku Li Huo, itu disegel pada saat yang sama dengan orang yang keras oleh penjahat yang tiada taranya. Ditambah dengan jubah kulit naga dari naga kuno Taiksu di tubuhnya, pria galak itu telah berubah menjadi dewa pembunuh paling menakutkan saat ini. Sosoknya tidak dapat diprediksi, dan dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk melancarkan serangan kapan saja, adalah juga sangat mematikan, cukup untuk melukai atau bahkan membunuh makhluk setingkat Pak Tua Xuan. Namun, di hadapan kartu truf yang menakutkan dari putra dewa binatang buas ini, karena pulau ini, hantu itu. Meskipun Pak Tua Xuan tidak memiliki senjata ilahi, dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Tidak hanya dikelilingi oleh dunia fantasi, tetapi setiap gerakan tangan dan kakinya tampaknya mengendalikan medan fantasi, tidak peduli serangan apapun dan pembunuhan yang diluncurkan pria dingin itu, yang akhirnya dikalahkan semuanya adalah hantu, tidak dapat mengunci tubuh aslinya. Disinilah lelaki galak itu merasa dirugikan dan kesal dalam hal cara yang kaya dan menakutkan, tentu saja jauh lebih baik daripada lelaki tua ini. Selain itu, ranahnya sendiri telah selesai, dan makhluk yang lebih rendah pada saat itu, selain Feng Yue, Wu, Kaisar Binatang, dan Gadis Naga, seharusnya tidak banyak orang yang dapat bersaing dengannya secara langsung. Tetapi pada saat ini, binatang impian ini telah menjadi pengecualian, lelaki tua itu seperti ikan di air di sini, tetapi melihatnya, efek jubah Taiksu sangat terbatas, dan sulit untuk menggunakannya terus-menerus. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anak Tuhan tidak dapat melakukan apapun padamu? Pada akhirnya, putra dewa binatang buas ini akhirnya melepaskan amarahnya, berubah menjadi Kiongki sendiri, agung dan agung, dengan pisau sihir hitam digantung di atas kepalanya, bergegas untuk membunuh dengan marah. Setelah binatang buas ini berubah menjadi dirinya yang sebenarnya, malam di sekitarnya menjadi semakin gelap, ini bukan karena cahaya terhalang oleh apapun, tetapi karena ledakan kekuatan gelap yang kuat. Binatang buas yang ganas ini malang dan aneh, seperti dewa yang gelap dan ganas yang telah terbebas dari debu. Seperti harimau dan sapi, dengan sepasang sayap dan rambut merah seperti landak. Berapa banyak binatang buas yang ada? Orang tua Xuan merasakan sedikit tekanan, dan kekuatan gelap secara bertahap mulai melawan hukum mimpi di sekitarnya, yang memengaruhi kinerja. Selain itu, bagaimanapun juga, orang tua itu perlu dialihkan perhatiannya agar orang-orang di kereta Phoenix menghentikan pembunuhan ganas dari pusat kekuatan spiritual bawaan lainnya, meskipun kereta dewa pasti tidak mungkin dihancurkan, jika dibiarkan tanpa pengawasan,
kekuatan yang tersisa akan hilang, menyerang, dan itu tidak baik untuk Meng Yu di dalam Han dan yang lainnya juga memberikan banyak kerusakan. Jie, mati. Binatang buas Qiongqi mencibir, setelah menjadi serius, ia juga mulai memiliki ide lain. Ia ingin mengarahkan serangan ke kereta Phoenix, dan menyerang serta membunuh orang-orang di dalamnya terlebih dahulu. Itu melesat keluar dengan keras, dan mengeluarkan teknik magis Qiongqi yang menakutkan. Lubang hitam yang mengerikan di sekujur tubuhnya muncul seperti manik-manik ajaib dalam rangkaian, mengelilingi mereka dalam sebuah cincin, menekan dan membunuh mereka. Mata lelaki tua Xuan serius, dan dia menyesal telah menembak sebagian besar dewa. Dalam hal sihir primitif, monster mimpi itu tidak diragukan lagi sulit untuk menandingi semangat para dewa yang ganas. Ini juga merupakan hal yang besar kerugian untuk itu ketika menghadapi binatang buas ini. Namun, pada saat ia mencoba yang terbaik untuk melawan sihir Qiongqi, roh ganas ini juga dengan kejam meluncurkan pukulan mengerikan yang sama, dan sebagian pisau sihir hitam di atas kepalanya dihidupkan kembali. Tapi serangan ini bukan untuk menyerang orang tua Huan Xuan, tapi untuk membunuh Feng Nian. Tidak bagus. Orang tua Huan Xuan terkejut, ini adalah serangan senjata dewa, jika itu berdampak pada kereta Phoenix, itu pasti akan menjadi akibat yang mengerikan. Ledakan. Saat berikutnya, pisau sihir hitam jatuh, tetapi pada saat kritis ini, jauh di dalam hutan, nyala api merah terang menembus langit malam, melilit kompor, dan menghantam pisau ajaib di udara seperti meteor. Pada saat yang sama, cahaya terang dan bayangan burung dewa, bermandikan api dewa yang bersinar, turun dari langit, dan Feng Yue dengan dingin menyerang roh ganas Qiongqi dengan kekuatan besar. Murid Qiongqi Senzi menyusut sedikit, menghadapi pemusnahan Feng Yue, dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, tetapi di depan Feng Yue, keuntungan yang dimilikinya sebagai Senzi tidak diragukan lagi telah menghilang, dari artefak hingga kekuatan supernatural, Feng Yue tidak kalah, untuk itu sama sekali. Konfrontasi antara keduanya ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang menakutkan, dan lelaki tua Xuan yang membebaskan tangannya dengan acuh tak acuh merumput ke arah orang-orang kuat di gunung pemakan matahari. Pertemuan tadi malam adalah perselisihan antara roh dua makhluk purba, dan tidak nyaman untuk campur tangan, tetapi saat ini sudah merupakan permusuhan yang jelas, jadi tentu saja tidak perlu menahan diri. Murid Lao Hei Demon Beast, An Chen dan yang lainnya menyusut tajam, dan situasi terburuk benar-benar terjadi, tak satu pun dari mereka yang bisa menjadi lawan lelaki tua ini. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok dingin keluar dari belakang, meninju, berdarah, dan seorang pelayan Sun Devouring Mountain langsung dirampok. Orang-orang ini, yang sudah sangat terkejut, tiba-tiba menoleh, hanya untuk menyadari bahwa pada suatu waktu, seorang pemuda gemuk telah membunuhnya dengan dingin. Sen Chen tidak melakukan pembunuhan besar-besaran, tetapi setiap serangan, di bawah perlindungan sihir mimpi buruk, memang menakutkan dan kejam. Orang tua Xuan tahu keberatan Sen Chen, dan segera melambaikan lengan bajunya, dan alam fantasi menyelimuti tempat itu, dan keduanya menjadi lebih menentukan. Qiongqi Senzi yang bertarung dengan Feng Yue tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak baik bagi mereka dalam sekejap, meskipun kejam, para pengikut itu masih berguna saat ini, jadi wajar saja mereka semua tidak bisa dibunuh di sini. Berjalan, itu menggertakkan giginya dengan enggan, menyerah pada kontes dengan Feng Yue, dan terbang kembali kali ini, serangan diam-diam, mereka jatuh, tidak mencapai efek yang diharapkan sama sekali, tetapi kehilangan banyak orang. Lao Hei Demon Beast, An Chen dan yang lainnya telah lama menunggu Yang Mulia Putra Dewa untuk berbicara, dan segera bergegas keluar dengan susah payah, mengikuti Putra Dewa Qiongqi untuk mengungsi dengan cepat. Sen Chen dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Meskipun mereka sangat marah, tempat ini tidak terlalu jauh dari sarang 9 ratu lebah ajaib. Hantu monster tua dapat membunuh mereka kapan saja, yang akan sangat merugikan, buruk bagi mereka. Selain itu, Sen Chen tahu bahwa Feng Yue baru saja terluka. Cahaya iblis yang menakutkan semacam itu sudah cukup untuk melenyapkan makhluk berpangkat rendah manapun, dan tidak aman baginya untuk bertarung sampai mati dengan anak dewa Qiongqi saat ini. Feng Yue juga menyadari situasinya, dan mendengus cepat atau lambat, aku akan membunuhnya. Kemudian semua orang memasuki kereta Phoenix dan bergerak cepat buah tak terlihat telah diperoleh, jadi tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Di bawah kepemimpinan Xiao Menglong, Sen Chen dan yang lainnya kembali ke suku Hollow Tree Demon saat fajar, dan untuk sementara tinggal di desa pohon. Feng Yue perlu memulihkan diri selama beberapa hari. Selama ini, Sen Chen dan yang lainnya juga perlu mempelajari medan sepanjang jalan menuju area inti pulau, karena mereka harus melewati banyak area terlarang. Meskipun mereka harus melewati 2 kartu besar, masih lebih aman untuk membandingkan yang baik. Baru-baru ini, semakin banyak orang luar di daerah ini. Patriark Iblis Pohon Berlubang Tua datang untuk mengingatkan Chen Chen dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut, apa yang terjadi?
Pada akhirnya, lelaki tua Huan Xuan keluar sendiri dan menangkap orang kuat dari klan Sabel dari dekat. Setelah bertanya, dia menemukan alasannya. Itu hanya alasan semacam itu, tetapi itu membuat Shen Chen dan yang lainnya terdiam dan mengagumi orang yang pertama kali menemukan metode ini. Ternyata orang-orang kuat yang muncul di dekat sini juga melewati jebakan luar angkasa, tetapi tidak seperti orang-orang kuat dari klan bulu perak sebelumnya, orang-orang yang datang kemudian berinisiatif untuk melompat ke dalam lubang. Seorang lelaki kuat menyadari bahwa pulau itu terlalu besar, memanjat pohon raksasa fantasi yang menjulang tinggi, dan melihat hutan tak berujung. Yang lebih mengerikan adalah tidak mungkin terbang di langit di sini, bahkan makhluk burung dapat terbang di langit berdasarkan naluri dan bakatnya, tetapi kecepatannya tidak berbeda dengan burung biasa, dan mereka mungkin tidak berlari, lebih cepat dari makhluk di darat. Dibandingkan dengan orang-orang kuat yang terbang ke langit dan melarikan diri di masa lalu, itu seperti diikat tangan dan kaki. Jadi, orang pintar yang dikombinasikan dengan karakteristik jebakan ruang yang digali oleh iblis pohon berongga, menghasilkan seperti itu metode, mereka terus melompat ke dalam lubang, terus-menerus bergeser, dan kemudian menilai area yang telah mereka capai. Beberapa pria kuat melakukan ini untuk menggeser posisi mereka dan pergi mencari pulau itu. Namun, beberapa pelaku kejahatan yang mengetahui akar penyebabnya berharap menemukan pemimpin Shen Chen dan yang lainnya. Meskipun tidak ada jaminan untuk jenis transfer tersebut, mungkin tidak akan ditransfer ke tempat yang ingin Anda tuju, namun jika Anda terus berusaha, masih memungkinkan. Setelah banyak orang kuat secara tidak sengaja dipindahkan ke sini, mereka merasakan bahaya abnormal yang nyata di sini. Ada banyak monster besar, tetapi juga dapat disimpulkan bahwa ini mungkin kedalaman seluruh pulau. Orang yang percaya diri dan mampu secara alami bersedia tinggal di sini berkeliling di sini, mencari keberuntungan yang lebih cemerlang. Beberapa orang kuat bahkan berspekulasi bahwa Shen Chen dan rombongannya mungkin datang ke sini. Setelah melihat Feng Yue, orang kuat dari suku Musang yang ditangkap, reaksi pertamanya juga adalah berseru, jadi kamu benar-benar ada di sini. Feng Yue sangat marah sehingga dia melangkah maju dan melambaikan tangan batu gioknya, membuat pria yang tidak sedap dipandang itu pingsan. Untungnya, ini adalah desa pohon suku dari iblis pohon berongga. Feng Yue tidak ingin membunuh dengan gegabah, jika tidak orang ini akan dibawa pergi. Feng Yue sangat kesal, mereka mencoba yang terbaik untuk sampai ke sini, tetapi mereka dikejar dengan cara aneh ini. Hal aneh apa yang muncul dengan ide itu benar-benar dia. Meng Chanmo dan yang lainnya juga mendengus dan mengertakkan gigi. Hehe, jangan khawatir, jangan katakan bahwa mereka tidak tahu bahwa kita ada di dekatnya. Bahkan jika mereka tahu, bagaimana jika mereka masih berani mengikuti area terlarang itu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Chen tersenyum, tidak berkecil hati. Nah, cara tersebut memang agak aneh, seperti jimat teleportasi acak, tentunya mereka juga memiliki jimat teleportasi acak semacam ini sekarang, dan mereka dapat menggunakannya setiap saat. Tapi meski begitu, gadis-gadis itu masih sedikit dirugikan. Sekarang keberadaan mereka sebenarnya sudah terungkap. Saat berita menyebar, lebih banyak pembangkit tenaga listrik mungkin akan datang saat itu. Ini bukan tidak mungkin. Banyak pasukan memiliki cukup tenaga. Jika mereka bubar dan melompat ke lubang di mana-mana, area pencarian akan sangat luas. Selain itu, Patriark Iblis Pohon Berlubang Tua juga mengatakan bahwa jebakan luar angkasa yang mereka gali hanya dapat dipulihkan setelah dipindahkan sekelompok orang. Jika energinya cukup, dalam 1 jam ke depan, orang lain akan melompat, dan lokasi pemindahan tidak akan terlalu berbeda. Jika orang-orang itu menguasai aturan ini, dan bahkan meminta setan pohon berongga dari suku lain untuk membantu, mungkin mereka benar-benar dapat menemukan cara yang lebih eksotis untuk mengejar mereka. Biarkan mereka sendiri, kami akan terus bertindak sesuai dengan rencana awal. Setelah kemarahan berlalu, Feng Yue juga menjadi tenang. Saya pikir mungkin ini juga merupakan kesempatan untuk dimanfaatkan. Shen Chen merenung sejenak, dan tiba-tiba memikirkan sebuah rencana cerdas. Sekarang ada situasi yang luar biasa, sayang sekali jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Feng Yue dan yang lainnya melihat ke samping, mengetahui bahwa orang ini akan melakukan trik lagi, tetapi dia tampak penuh antisipasi. Mari kita ungkapkan keberadaan kita sekarang, tetapi setelah terungkap, kita akan bersembunyi dan menciptakan ilusi bahwa kita sudah mulai menuju ke area inti, kata Shen Chen sambil mencibir. Little Fatty, apakah kamu ingin orang-orang itu dibodohi, dan kemudian menjadi penjelajah untuk membuka jalan bagi kita? Feng Yue terkejut, dan ide Fatty kecil itu benar-benar aneh. Ya, Shen Chen tersenyum. Tapi melakukan ini seperti menunjukkan arah akar orang-orang itu. Apakah mereka akan mendahului kita? Meng Yuhan sedikit khawatir. Tidak sesederhana itu, belum lagi melewati begitu banyak area terlarang di sepanjang jalan, tidak ada alasan mengapa mereka bergerak lebih cepat dari kita yang memiliki 2 kartu besar,
dan, bahkan jika ada pertarungan keberuntungan di kedalaman area inti akar, warisan leluhur mimpi buruk, tidak dapat ditempatkan di jalan untuk diambil orang, dan apakah Anda bisa mendapatkannya pada akhirnya tergantung pada kemampuan Anda yang sebenarnya. Shen Chen melambaikan tangannya dan tersenyum, dia secara alami mempertimbangkan pertanyaan ini. Ya, menurutku itu layak, agar orang-orang itu bisa sedikit menderita. Saat itu, kita akan bersembunyi sebanyak mungkin, menjaga posisi tidak jauh atau dekat, dan tepat waktu. Lakukan penyesuaian. Feng Yue mencibir sinis, orang-orang itu mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan datang dengan trik counter-stalking. Setengah hari kemudian, operasi ini dimulai dengan tenang. Shen Chen dan yang lainnya melepaskan orang kuat dari suku Sabel, dan meninggalkan Su Chun pada saat yang sama, bertemu dengan orang luar yang berkeliaran kemana-mana. Dalam beberapa jam, tempat itu mendidih. Orang-orang kuat itu semua memiliki sarana komunikasi satu sama lain, dan segera menyampaikan berita itu kepada rekan mereka. Di lembah yang penuh dengan bunga di kedalaman hutan, gadis naga keluar dari hutan yang rimbun, rosario di tangannya bersinar, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Tidak ada yang tahu, tapi dia benar-benar memikirkan dan menyebarkan metode yang paling aneh, dan alasan mengapa dia bersedia membaginya dengan pesaing hanya untuk membuat jaring yang lebar, dan sekarang dia benar-benar menemukan jejak kaki Suzaku itu. Menilai dari telegram yang dikirim kembali oleh para pelayan, Suzaku dan Dream Beast telah memasuki kedalaman hutan, tetapi mereka belum menemukan sumbernya, dan mereka masih memiliki kesempatan. Pada saat yang sama, makhluk mengerikan dari semua sisi memperoleh petunjuk yang relevan melalui berbagai cara, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk pergi ke tempat itu. Pertama-tama, harus ada orang terdekat yang merespon, sehingga dalam proses pemindahan acak yang terus-menerus, mereka dapat mengetahui lokasi pemindahan, seberapa jauh dari daerah itu, dan arah umumnya. Kedua, cukup melelahkan untuk terus bergerak dan mencari jebakan luar angkasa, untungnya banyak Hollow Dryad di pulau ini, dan ini kesenangan mereka, jadi bukan tidak mungkin, hanya butuh proses butuh keberuntungan. Selama periode ini, berita segera keluar bahwa seseorang melihat Shen Chen dan yang lainnya sudah mulai menuju ke kedalaman zona berbahaya, dan diduga mereka akan memasuki zona berbahaya secara paksa. Bagi makhluk mengerikan yang mendapat berita, tidak diragukan lagi ini berarti warisan leluhur mimpi buruk harus berada di kedalaman zona berbahaya itu. Untuk sementara, banyak pria kuat yang belum menemukan area itu untuk sementara waktu terus-menerus melompat ke dalam lubang, karena takut kehilangan kesempatan. Dan beberapa roh jahat dengan fondasi yang kuat hanya meminta bantuan iblis pohon berongga dan melompat ke dalam lubang bersama mereka, jika lokasi pemindahan salah, mereka dapat terus menggali lubang dan melompat lagi, menghemat kesulitan menemukan jebakan waktu dan ruang. Desa pohon yang dibawa Xiao Menglong untuk ditemukan oleh Chen Chen dan yang lainnya sebelumnya tinggal di salah satu dari 3 cabang utama iblis pohon berongga. Menurut dunia luar, itu adalah keluarga kerajaan dari jenis binatang hantu ini, tetapi di setiap sudut hutan, masih banyak orang. Beberapa suku yang sendirian, atau berskala kecil, Dryad berongga itu tidak setinggi teman kerajaan mereka. Banyak makhluk jahat masih dapat menemukan hal-hal yang mereka sukai setelah mengobrak-abrik kotak dan lemari. Untuk sesaat, Dryad berongga tampak menjadi pemandu di hutan ini, meskipun cara pemandu ini memimpin agak aneh, mereka tidak tahu kemana tujuan mereka. Tepat ketika para ahli dari semua lapisan masyarakat tiba, Shen Chen dan yang lainnya telah mengambil jalan memutar dan kembali dengan tenang, beristirahat di desa pohon. Sebelumnya, mereka sengaja membiarkan sekelompok orang kuat mengikuti jarak tertentu, dan mengungkapkan arah untuk pergi tanpa menunjukkan jejak apapun. Sekarang, banyak orang kuat sudah berangkat di jalan, dan orang-orang yang datang setelah mereka juga menuju ke dalam ke zona berbahaya. Saat ini, di kawasan hutan ini, raungan monster dari pegunungan yang dalam dapat terdengar dari pagi hingga malam. Orang-orang kuat itu sedang berbaris, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada monster di sepanjang jalan. Mulai sekarang, pembunuhan dan krisis telah merasuki area ini, dan sinyal dengan motif tersembunyi telah menjadi awal dari perjalanan berbahaya ini. 2 atau 3 hari kemudian, Shen Chen dan yang lainnya diam-diam mengetahui bahwa gadis naga, monster batu beku, beludru laut, Del. Semuanya bergegas satu demi satu, dan mereka sudah menuju ke arah itu. Di antara mereka, barisan Temple of Beast adalah yang terbesar, setelah Beast King Legion pertama dan 2 Beast General mengadakan putaran, ada ratusan tim yang kuat, yang menakutkan. Ayo pergi juga. Saat senja, Tuan Shen Chen dan yang lainnya diam-diam berangkat ke jalan. Setelah menerima berita, semua pembangkit tenaga dan kekuatan mengerikan dari semua pihak dengan cepat memasuki area berbahaya ini, karena takut kehilangan warisan leluhur mimpi buruk. Mereka semua menuju ke arah yang sama, karena mereka telah menerima desas-desus bahwa sekelompok orang sedang menuju ke arah ini sebelumnya, dan beberapa keberadaan, setelah disimpulkan dengan cara tertentu, sangat yakin bahwa inti pulau berada di kedalaman ini, arah
Tetapi pada saat ini, Tuan, Shen Chen, dan kelompoknya benar-benar berangkat di jalan dengan santai, berbaur di tengah-tengah orang-orang ini, tidak pernah terburu-buru maju, atau tertinggal. Metode ini cukup kejam. Diperkirakan banyak orang kuat tidak akan bisa kembali sebelumnya. Sepanjang jalan, Meng Chan Mo mencibir, menggoda seseorang karena bisa memunculkan beberapa ide buruk. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Xiao Menglong bahwa untuk memasuki area inti Neverland, seseorang harus melewati banyak area terlarang. Di area terlarang itu, ada keberadaan menakutkan yang lebih menakutkan daripada monster tua biasa. Jadi bisa dilihat betapa berbahayanya jalan ini. Nyatanya, bahaya ini terungkap di sepanjang jalan. Monster besar terus muncul dan muncul. Mereka terlambat satu langkah, dan sudah ada bau darah di udara. Saya pikir ini adalah hukuman terbaik untuk orang-orang itu. Ikuti kami sepanjang hari, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami adalah pemandu yang berhati lembut? Feng Yue mendengus. Tidak setuju, seluruh perjalanan kultivasi sudah penuh tulang, biarkan kehendakmu Senzi juga tidak tahu kapan akan jatuh, karena ingin mendapatkannya, Anda harus selalu siap membayar harganya. Ini mungkin bukan ujian kematian. Orang-orang itu bukan idiot. Orang-orang yang datang kali ini termasuk gadis naga, dan roh jahat. Mereka semua adalah pelaku kejahatan yang tiada taranya. Keberadaan seperti itu memiliki kartu yang mengerikan dan sulit untuk dijatuhkan. Chen Chen tersenyum menggelengkan kepalanya, meskipun mereka menggali lubang besar sekarang, Shen Chen tidak mengira orang-orang itu akan bertindak seperti orang bodoh, dengan patuh melompat ke dalam lubang. Saat menghadapi keberadaan berbahaya atau tak terkalahkan, mereka juga akan menemukan cara untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, seperti gadis naga, dan bahkan menemukan beberapa metode aneh. Metode aneh sebelumnya telah melampaui harapan mereka. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah pemimpin di dunia, termasuk putra dewa kuno, sisa-sisa zaman kuno, dan legiun kelompok kuil binatang. Kedua belah pihak bisa sendirian, tidak mungkin mati dengan mudah. Tentu saja, selama proses ini, para pelayan, pelindung Dao, dan pembudidaya biasa tidak lagi percaya diri. Jika mereka dalam bahaya, mereka juga bisa menjadi umpan meriam bagi makhluk mengerikan. Banyak orang datang, apa yang terjadi? Untungnya, Shen Chen dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa jumlah orang luar yang memasuki area berbahaya kali ini jauh di luar imajinasi, dan sepertinya tidak banyak orang yang mengikuti mereka sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, Shen Chen dan yang lainnya secara alami akan menggunakan metode lama, dan menangkap seorang tahanan di sudut terpencil untuk diinterogasi. Ini adalah pemuda dari suku Naga Banjir, dengan kekuatan yang bagus, tim mereka dibubarkan untuk mengejar 3 monster besar sebelumnya, dipukul lurus. Pria muda dari klan Naga Banjir ini juga memiliki kekuatan di puncak batas kenaikan keabadian, dan ketika dia menghadapi pria tua dengan pakaian kasar, dia ditekan begitu dia mengangkat tangannya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung kembali. Siapa kamu? Itu dibawa ke depresi gunung oleh Shen Chen dan yang lainnya, dan segera setelah dilempar ke tanah, ia berteriak ketakutan. Pada saat ini, Shen Chen dan yang lainnya telah mengubah wajah mereka. Di sisi lain, mereka mengubah penampilan mereka dengan wajah hantu, yang diperoleh Menglong kecil dari Patriark Tua Desa Su. Selain metode mimpi buruk, penampilan mereka semua saat ini sangat berbeda dari sebelumnya, jadi ini seorang pemuda dari klan Jiaolong, meskipun ada potret yang disembunyikan di tasnya, dia tidak mengenalinya. Diam, Feng Yue mendengus, jawab apapun yang kamu minta, atau aku akan membunuhmu. Masih begitu angkuh dan mendominasi, namun jurus ini sepertinya sangat efektif melawan para tahanan. Kapan saja pemuda dari klan Naga Banjir panik saat dia ketakutan, dan dia mengangguk panik. Kamu juga datang ke lautan mimpi? Feng Yue bertanya dengan dingin. Tidak, kami datang dari istana mimpi buruk. Tian Jiao muda dari suku Naga Banjir dengan cepat menjawab dengan jujur. Ini, Shen Chen, Feng Yue dan yang lainnya terkejut. Apa yang terjadi? Bisakah saya memasuki istana leluhur mimpi buruk? Jelaslah. Feng Yue menatap pria itu dan bertanya. Istana Desolate mimpi buruk berhenti hari itu, dan mereka yang mengejar secara alami adalah yang pertama masuk, tapi setelah aku masuk. Pria muda dari suku Naga Banjir ini berbicara kasar tentang apa yang terjadi hari itu. Tapi segera, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini bukan hal yang terkenal. Mengapa sekelompok orang ini menangkap diri mereka sendiri dan menyiksa mereka secara khusus? Mungkinkah mereka? Mungkinkah kamu orang kuat dari suku Naga Banjir? Menyipitkan matanya dan menebak Shen Chen dan yang lainnya. Sekarang, dikatakan bahwa Dream Demon Beast dan Feng Yue telah memasuki kedalaman hutan. Mereka datang dengan sangat cepat, masih pagi, jadi saya belum pernah melihat pemandangan sejumlah besar orang jatuh melalui celah ruang dan waktu. Sebaliknya, menebak-nebak, di mata Tian Jiao dari klan Jiaolong, asal-usul orang-orang ini tampaknya telah terungkap dengan jelas. Fiuh, saat dia hendak berteriak ketakutan,
kilatan api, seperti pedang tajam, tiba-tiba kehilangan fokusnya dan kepalanya terguling ke bawah. Feng Yue menembak dengan acuh tak acuh, dan yang lainnya juga mengangguk sekarang setelah mereka dikenali. Kesombongan klan naga banjir ini tidak dapat dipertahankan. Tampaknya sesuatu terjadi di istana mimpi buruk. Orang tua Huan Xuan mengerutkan kening, tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Tapi istana desolate mimpi buruk sangat istimewa. Saya kira, itu hanya pintu masuk ruang dan waktu sebagai istana. Alam semesta sebenarnya adalah pulau fantasi ini, Shen Chen mengangguk. Menurut apa yang dikatakan orang ini barusan, setelah orang-orang kuat itu memasuki istana leluhur mimpi buruk, mereka tidak bisa bergerak bebas sama sekali, tetapi memasuki terowongan ruang waktu, dan jatuh tak terkendali ke pantai. Alasan mengapa begitu banyak orang datang sekaligus juga terkait dengan ini. Banyak orang kuat berada di luar istana, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka datang satu demi satu, dan tentu saja mereka menderita. Dengan cara ini, semua orang yang bersaing untuk mendapatkan warisan mimpi buruk telah masuk. Ini benar-benar hidup, seru Meng Yuhan misteri nenek moyang mimpi buruk Huang Dian benar-benar tidak terduga. Kedua pintu masuk itu sangat tidak terduga. Ayo pergi, bisnis seperti biasa. Feng Yue berpikir sejenak, dan menyuruh semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Meski begitu, itu tidak banyak mempengaruhi mereka saat ini. Orang-orang itu seperti ayam tanpa kepala, meraba-raba tanpa petunjuk, tetapi mereka mengambil setiap langkahnya. Situasinya seperti yang diharapkan, dalam perjalanan ke depan, Shen Chen dan yang lainnya bertemu banyak orang luar, dan pertempuran sengit terjadi di banyak tempat. Tim mereka berusaha menghindari konflik sebanyak mungkin, tetapi ada predator yang sedang mengamati area ini sekarang, dan terkadang mereka harus mengambil tindakan untuk menghadapi musuh. Untungnya, setelah menggigit buah tak terlihat, Menglong kecil tidak lagi menarik lebah dan menarik kupu-kupu, dan adegan mengerikan sebelumnya yang dikejar dan dibunuh oleh selusin monster besar begitu dia mendekat tidak pernah terjadi lagi. Monster-monster itu masih muncul di area berbahaya ini, menekan dan membunuh orang luar dengan kejam, seringkali, bahkan monster hanya dapat menghindari tepi untuk sementara. Namun, setelah menyelam selama setengah hari, di tepi genangan air, Shen Chen dan yang lainnya tiba-tiba melihat mayat besar. Itu adalah kodok raksasa dengan tubuh hijau zamrud, 3 mata, dan duri di punggungnya, itu tampak menakutkan, tetapi pada saat ini, ia telah kehilangan vitalitasnya dan terbaring tak bergerak. Ini kodok hijau bermata 3, dan dia terbunuh. Xiao Menglong mengeluarkan kepala dari ransel di tubuh Shen Chen, meliriknya beberapa kali, menunjukkan ekspresi terkejut. Shen Chen dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Ini bukan katak besar hari itu, tapi agak imajinatif, dan sangat besar sehingga mungkin monster besar. Sungguh menakjubkan dibunuh di sini. Ini adik laki-laki Mo Yua. Ini lebih lemah dari pria besar itu, tapi hampir sama dengan Motian King Kong. Tampaknya orang yang membunuhnya sangat kuat, kata Little Menglong dengan takjub. Kemudian membawa semua orang ke sarang dekat monster itu, dan ternyata buah mimpi di dalamnya diambil oleh seseorang, hanya beberapa rune larangan yang rusak yang masih bersinar, dan tampak berlubang, seolah-olah telah diambil oleh seseorang jaring laba-laba yang tertusuk. Bukankah seharusnya satu orang memenggal kepala monster ini, kata Shen Chen dengan lantang. Nah, pada mayat monster itu, ada banyak fluktuasi Taoisme makhluk iblis. Tampaknya beberapa orang luar yang kuat telah bergabung untuk membentuk barisan yang cukup besar. Feng Yue mengangguk, baru saja pada mayat monster itu, ditangkap ada fluktuasi di beberapa pesaing. Mengapa daging monster itu tidak dipotong? Bukankah itu berarti orang-orang dari semua lapisan masyarakat kekurangan makanan? Bu Feiyan tersenyum jahat. Mendengar ini, Meng Yuhan dan yang lainnya semua tampak kaku dan tidak bisa berkata-kata. Meng Chanmo mengerutkan bibirnya dan berkata daging kodok, siapapun yang memakannya, kedengarannya menjijikkan. Kak Bu, kamu benar-benar menjengkelkan. Tapi retorika semacam ini jelas agak diterima begitu saja, makanan yang tidak bisa dimakan ras manusia bukan berarti makhluk ras lain juga tidak menyukainya, penjelasan Menglong kecil yang lebih bisa diandalkan. Pria kecil itu berkata dengan serius kodok hijau bermata 3 dan itu seperti kakak laki-laki saya, katak Moyu, mereka semua mempelajari keterampilan mereka dari Raja Katak Iblis Racun, monster tua itu adalah salah satu dari 3 racun utama di pulau itu, dan tidak ada yang berani memakan sarangnya. Shen Chen dan yang lainnya berangkat lagi, tetapi mereka masih tidak mengambil kereta Phoenix, itu akan terlalu mencolok. Tapi apa yang mereka lihat dan dengar selanjutnya juga mengejutkan mereka. Lebih dari 1 monster besar dipenggal. Dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka telah menemukan sisa-sisa 7 atau 8 monster besar di jalan. Tidak ada yang tersisa setelah dipotong. Sangat mengejutkan bahwa beberapa orang mengubah monster ini menjadi mangsa. Anda tahu, monster ini, seperti Ferris King Kong, memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di tingkat Dewa Semu.
Di luar Dewa Semu umum. Meskipun monster ini memiliki cara yang sederhana, mereka sangat menakutkan, terlalu sulit untuk membunuh makhluk yang lebih rendah. Namun motif tersebut memang bisa dimaklumi, membunuh monster besar ini tidak hanya bisa menangkap buah impian tingkat tinggi di sarangnya, tapi juga mendapatkan makanan dan rumput. Awalnya, ini adalah lelucon untuk biksu tingkat tinggi, tetapi di pulau ajaib ini, itu sama sekali bukan hal yang memalukan. Kelaparan adalah masalah serius, dan hukum pulau ini sangat aneh. Kecepatan dan efek kekuatan fisik bahkan lebih baik daripada sekadar menelan dan bernapas. Bahkan mengeluarkan ramuan untuk memurnikannya masih jauh dari cukup, pemulihan fisiknya lambat, dan rasa lapar sangat tidak nyaman. Jika Anda merasa lapar, Anda akan merasa pusing dan lemah selama pertempuran. Semua orang kuat dengan kekayaan yang menjulang tinggi datang ke sini, seolah-olah mereka telah dipukuli ke dunia fana, sama seperti semut dan manusia di mata mereka, mereka juga membutuhkan makan 3 kali sehari untuk mengisi perut mereka. Tetapi dengan latar belakang inilah orang luar ini menghadapi masalah lain yang sangat menyusahkan, yaitu, binatang hantu di pulau ini tidak dapat dengan mudah dibunuh, jika tidak mereka akan dihukum oleh dewa hantu yang kuat. Jika Anda tidak dapat membunuh demon, Anda hanya dapat menggunakan buah fantasi untuk memuaskan rasa lapar Anda, tetapi meskipun itu adalah hal yang paling mendasar, Anda tidak dapat makan terlalu banyak dalam waktu singkat, dan tampaknya sebagian besar makhluk adalah karnivora, hewan, dan mereka tidak peduli jika mereka hanya makan buah. Untungnya, setelah beberapa saat meraba-raba, orang-orang itu secara bertahap menyadari bahwa spesies di pulau ini bukannya tidak dapat disentuh. Makhluk hantu yang sangat jinak di pinggir jalan dan di hutan pada dasarnya tidak dapat disentuh. Anda bahkan tidak dapat menginjak jangkrik kaca. Tetapi pada saat yang sama, ada sejenis spesies yang terlihat sangat ganas dan akan secara aktif menyerang mereka, tetapi mereka dapat dibunuh, dan dewa hantu tidak akan menghukum mereka setelah membunuh mereka. Pola ini ternyata normal, karena sejak predator tersebut berinisiatif menyerang orang luar pasti tidak akan tinggal diam. Setelah beberapa kali keterikatan, mereka secara alami menemukan masalahnya. Pada awalnya, pembangkit tenaga listrik dari semua lapisan masyarakat berpikir bahwa setelah diserang, mereka dapat melakukan serangan balik secara pasif, tetapi secara bertahap, mereka menemukan bahwa monster dan monster hantu yang agresif dapat ditangani, meskipun beberapa orang menderita karena ketidaksabaran. Mengambil beberapa tampaknya ganas, tetapi sebenarnya binatang hantu yang sangat jinak sebagai target, menimbulkan hukuman, tetapi secara bertahap, aturan ini telah dipahami secara kasar. Namun ada juga masalah besar, nyatanya tidak banyak predator di hutan ini, apalagi saat berada di luar hutan, jarang terlihat, tidak cukup banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat untuk menjadi makanan dan rumput. Situasi akan lebih baik ketika mereka memasuki kedalaman hutan. Tetapi generasi makhluk mengerikan melihat lebih jauh dan memiliki ide yang lebih berani, dan menganggap predator yang menakutkan ini sebagai mangsa, karena mereka menemukan bahwa daging monster besar ini memiliki energi tinggi dan paling baik digunakan untuk memberi makan perut mereka. Jika tidak, seperti beberapa makhluk yang kuat, dewa adalah monster yang ganas, dan secara alami makan banyak. Untuk predator setingkat taring dan landak, beberapa di antaranya tidak cukup untuk satu orang. Tempat ini makan seperti laut, dan untuk memenuhi kebutuhan, mereka harus mengambil risiko, sehingga adegan yang dilihat Shen Chen dan yang lainnya sekarang muncul. Setelah menangkap para tawanan dan menginterogasi mereka, Shen Chen dan yang lainnya juga memahami situasi lucu ini, yang memang sedikit aneh. Ternyata perselisihan disebabkan oleh makanan. Pulau ini cukup menyenangkan, Meng Chan Mo mencibir aneh. Sulit untuk lapar, itu normal. Tapi Menglong kecil berkata dengan serius. Artinya, hal itu seolah menghapus reputasinya sebagai pecinta kuliner. Ahem, sebenarnya, makanan kering kita hampir habis. Shen Chen dengan cepat menyadari sesuatu, dan membuat suara malu. Faktanya, dalam situasi di mana dia tidak dapat menghasilkan harta bawaan seperti Wang Tianyan dan Taobao, kelompok mereka tidak memiliki banyak makanan. Gadis kecil ini, Feng Yue, dulu memiliki selera yang sangat rumit di dunia luar, dan dia bahkan tidak memandang rendah makhluk bawaan biasa, jadi yang dia bawa di tubuhnya adalah daging monster yang berharga seperti naga dan ular, energinya tinggi, kuantitasnya tidak banyak. Apalagi terlalu boros untuk dijadikan makanan kering. Adapun ikan naga juga demikian. Benda itu harus disimpan untuk memurnikan nektar yang melamun. Yang kecil bisa dimakan, tapi yang besar harus dihargai. Shen Chen juga merasa bersalah ketika dia bangun, dia memiliki begitu banyak bahan di tubuhnya, serta ikan naga pribadi, sangat disayangkan dia tidak bisa mengeluarkannya. Aku benar-benar harus menemukan cara untuk menemukan makanan. Feng Yue mengangguk, tidak menghindari pertanyaan ini. Mereka telah makan banyak barang yang mereka bawa baru-baru ini, dan sebelum mereka menyadarinya,
banyak makanan yang dapat dimakan telah dikonsumsi, dan bahkan lebih dari setengah daging naga dan ular yang diperolehnya telah dimakan. Meskipun beberapa makhluk dari Sun Devouring Mountain dipenggal malam itu, Feng Yue sangat pilih-pilih dan membuang semuanya kecuali 2 guk-guk langit, yang jelas tidak cukup untuk bertahan selama beberapa hari. Di masa lalu, dia tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia harus memikirkannya. Apalagi di masa depan, mereka mungkin harus melalui banyak pertempuran sengit, dilihat dari pengalaman sebelumnya, pertempuran menghabiskan lebih banyak energi daripada bepergian. Namun, ketika kelompok mereka sedang memikirkan makanan, di hutan lebat di kejauhan, sudah ada lebih dari 20 sosok sembunyi-sembunyi, dengan dingin mengelilingi mereka, mata mereka tajam, seperti sekawanan serigala telah menemukan target. Itu bukan predator di pulau ini, tapi makhluk dari luar. Di masa lalu di luar, sebagian besar perkelahian disebabkan oleh harta, keberuntungan, dan permusuhan, tetapi sekarang, jelas ada dorongan primitif tambahan hutan rimba yang sebenarnya. Hehe, sepertinya seseorang ingin memakan kita. Shen Chen tersenyum, dan gadis-gadis lain juga saling memandang dengan cemas. Maka makanan dan rumput kita selama 2 hari terakhir telah tiba, tapi sayangnya daging harimau dan daging macan tutul tidak enak. Feng Yue mengertakkan gigi, pura-pura tidak memperhatikan, dan membiarkan para pemburu mendekat perlahan. Makhluk yang datang adalah laki-laki dan kuda dari 2 klan kuat langit dan bumi harimau berjanggut naga dan macan tutul hitam. Kedua klan memiliki kontak di dunia luar, tetapi sekarang adalah normal bagi orang-orang yang telah memasuki 9 alam untuk berkumpul. Dalam sekejap mata, Shen Chen dan yang lainnya dikepung. Setelah pembangkit tenaga karnivora ini mengelilingi mereka, keserakahan di mata mereka menjadi semakin intens, terutama 2 harimau tua berjanggut naga dan macan kumbang hitam tua bahkan menjilatnya, mulut. Di mata mereka, kelompok orang ini tidak banyak jumlahnya, dan mereka tidak terlihat seperti penjahat manapun, jadi mereka adalah mangsa yang sempurna. Mereka juga ingin berburu monster hantu yang bisa menyerang, karena monster hantu itu memiliki energi tinggi, tapi sekarang tidak banyak predator yang mudah dihadapi di area ini, dan mereka tidak berani memprovokasi monster berbahaya itu. Sejak itu, menjadi pilihan yang baik untuk fokus pada orang luar, telah berhasil beberapa kali sebelumnya, tetapi sayangnya masih belum cukup untuk dimakan, dan dikonsumsi dengan cepat. Sekelompok manusia, rasa daging manusia itu enak, sangat lembut, tapi sayangnya energinya sedikit rendah. Harimau berjanggut naga tua itu tersenyum aneh. Di pulau ini, semakin kuat suatu makhluk, semakin banyak energi yang dapat diberikannya setelah memakannya, terutama makhluk bawaan yang merupakan makanan paling ideal. Tetapi makhluk bawaan itu sangat kuat, kecuali mereka sendirian atau dalam tim kecil, bahkan jika mereka memiliki barisan yang bagus, mereka tidak mau mengambil risiko dengan mudah, yang mereka temui di sini ternyata adalah sekelompok manusia. Hal ini membuat harimau berjanggut naga dan macan tutul hitam bersemangat dan agak kecewa. Ras manusia mudah dihadapi, tetapi sayangnya garis keturunan umumnya tidak tinggi keilahian, dan energinya terlalu terbatas. Sepertinya mereka bisa hanya memuaskan keinginan lidah. Kalian monster tidak memiliki banyak bakat, dan seleramu tidak bagus, pasti rasanya tidak enak. Meng Chanmo memelototi pria kuat ini dengan marah. Meskipun saya tahu apa hasilnya, tapi masih tidak bisa membantu tetapi memarahinya dengan marah. Gadis kecil, kamu sangat marah, sepertinya rasanya enak, biarkan aku memakanmu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana, Jie. Pria muda yang kuat dari klan harimau berjanggut naga memiliki mata serakah dan kotor ya, saya menyapu Meng Chanmo. Daging ras manusia adalah yang paling empuk, dan daging ras wanita lebih empuk dan enak di mata ras lain. Kamu benar-benar ingin memakan makananmu ini, yang benar-benar memengaruhi nafsu makanmu. Yah, Dewi ini tidak mau memakannya, jadi kamu bisa menangkapnya dan mengeluarkannya sendiri. Feng Yue melirik makhluk kuat ini, dia benar-benar tidak nafsu makan, jadi dia meminta Chen Chen dan yang lainnya untuk menyelesaikannya sendiri. Shen Chen terdiam, gadis kecil ini benar-benar pemilih. Tetapi pada saat ini, lelaki tua Huan Xuan telah menembak dengan acuh tak acuh, dan di bawah cahaya dan bayangan pegunungan hijau dan perairan hijau, dia langsung menyelimuti radius puluhan kaki. Daerah suci. Ekspresi kedua orang tua dan banyak orang kuat dari kedua ras itu langsung berubah drastis. Di pulau ini, efek Taoisme telah sangat dikompresi, jika suatu eksistensi baru saja memulai cara untuk menyalakan api dewa, ia bahkan tidak dapat menggunakan wilayah para dewa, dan hanya dapat menunjukkan kekuatannya di telapak tanganmu. Tetapi pada saat yang mempesona barusan, mereka benar-benar jatuh ke dalam sepotong besar domain dewa yang menakutkan, meskipun radius beberapa puluh kaki tidak ada apa-apanya di dunia luar, ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan di sini. Orang tua dengan tulang dan angin peri ini adalah eksistensi yang menakutkan.
Kedua orang tua dan anggota klan mereka tiba-tiba menyadari hal ini, tetapi sudah terlambat. Pada saat berikutnya, pegunungan hijau dan perairan hijau menjadi ilusi, cahaya dan bayangan berwarna darah muncul, dan cahaya ilahi yang menakutkan mengamuk dan tersebar di domain dewa. Meskipun tim makhluk kuat ini tidak lemah, kedua lelaki tua yang duduk di kota hanya berjalan jauh di tingkat semi-dewa setengah langkah. Kesenjangan antara kekuatan dan kelemahan alam semi-dewa setengah langkah adalah yang paling jelas, karena biksu yang telah melangkah ke alam ini seperti berjalan di jalan yang panjang, alam yang sama, tetapi pencapaian mereka jauh dari satu sama lain. Orang-orang seperti burung merak lima warna tua dan orang-orang coklat keemasan dari suku Golden Crow mendekati akhir, dan penyempurnaan mereka masih jauh dengan keberadaan tingkat ini, bahkan puluhan pembangkit tenaga listrik yang baru saja menginjak setengah langkah dewa semu bukan tandingan mereka. Dan sampai pada titik di mana alam lelaki tua Suan-Suan selesai, itu sudah menjadi alam kuasi dewa dalam arti lain, tingkat dewa juga bebas untuk dipilih. Keberadaan seperti ini secara alami tidak sebanding dengan setengah langkah setengah dewa biasa pada saat ini, ketika mereka mencapai alam para dewa, momentum alaminya menakutkan, dan kedua lelaki tua itu ketakutan. Senior, jangan. Kedua lelaki tua itu berteriak ngeri, menyadari bahwa mereka telah menendang pelat besi, dan memohon belas kasihan dengan ngeri, mereka sudah terlalu dekat, dan mereka tidak mengira ini akan menjadi tunggul biadab sebelumnya. Jika Anda ingin menghancurkan alam para dewa, jika Anda bukan lawan yang seimbang, kecuali Anda memiliki sarana teroris, itu akan sangat sulit. Tapi sayang sekali orang tua Huan-Suan sudah mulai membunuh, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali di domain dewa, niat membunuh ada di mana-mana, dan cahaya serta bayangan berdarah menenggelamkan segalanya. Kekuatan domain dewa tidak hanya terkait dengan kultivasi alam, tetapi juga terkait dengan pencapaian diri sendiri dalam Taoisme. Setelah memahami tingkat kekuatan supernatural dan harta tertentu, hal itu dapat diwujudkan saat menggunakan domain dewa. Jeritan terus berlanjut, dan pembangkit tenaga dari kedua ras semuanya berjuang keras. Sayangnya, yang menyerang mereka adalah monster impian dengan kondisi sempurna dan bonus lingkungan pulau. Jaraknya terlalu jauh, dan itu tidak cocok sama sekali. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, cahaya dan bayangan dari alam dewa di sekitarnya berubah berulang kali, seperti dunia kecil pembunuhan berdarah, itu menakutkan, dan bahkan Meng Yuhan dan yang lainnya yang telah mundur menjadi ketakutan. Ranah mereka saat ini jauh dari mencapai level ini, tidak dapat menghargai kengerian domain dewa, hanya Shen Chen dan Feng Yue, meskipun basis kultivasi mereka juga ditekan di bawah dewa semu setengah langkah, tetapi mereka dapat mengandalkan bakat surgawi mereka, menggunakan kekuatan membunuh domain dewa ini. Sebenarnya, ini hanyalah puncak gunung es dari domain dewa. Jika api dewa dinyalakan, itu akan menjadi lebih menakutkan, dan hanya dengan memadatkan jiwa kita dapat menciptakan hukum domain dewa yang unik dan lengkap, kata Feng Yue, dengan senyuman ringan, tak segan-segan menunjuk si kecil gendut dan yang lainnya. Ini sangat mirip dengan ruang magis monster tua itu, tetapi tidak sekuat monster tua itu. Xiao Menglong juga ada di ransel Shen Chen, menyaksikan lelaki tua Huan-Suan menunjukkan kekuatannya, dan berseru kaget. Tampaknya semua hal mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Pada tingkat tinggi, mereka semua memiliki kesamaan. Feng Yue mengungkapkan ekspresi terkejut, dan berkata sambil berpikir. Monster tua itu semuanya memiliki kekuatan tempur tingkat dewa, dan mereka sangat menakutkan di pulau ini, mereka telah mengalami hal ini malam itu. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Orang tua Huan-Suan berhenti, dan daerah sekitarnya penuh kekacauan banyak harimau berjanggut naga dan macan tutul hitam menunjukkan tanda-tanda berjuang mati-matian sebelum mereka mati, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Aku akan membersihkan makanannya. Shen Chen tersenyum, lalu berlari dan mulai mengumpulkan bahan-bahan. Sekarang karena ada kekurangan makanan, dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak, dan daging harimau jenggot naga dan macan tutul hitam seharusnya tidak enak seperti beberapa makhluk aneh. Dengan mata air jernih di dekatnya, Shen Chen membersihkan potongan daging, dan Li Si dan yang lainnya juga datang untuk membantu. Untuk kenyamanan membawa, saat berkemah dan berlatih malam itu, Shen Chen membuat semua daging menjadi dendeng, dan menambahkan jus buah kiong saat membuatnya, yang rasanya enak. Gadis kecil Feng Yue benar-benar menolak untuk memakannya, seperti putri kaisar surga yang dimanjakan, yang mengatakan bahwa dia hanya makan daging yang berharga dan tidak akan makan omong kosong. Shen Chen tidak peduli untuk memperhatikannya, ini adalah makanan kering untuk dirinya dan gadis-gadis itu, gadis kecil itu tidak mau makan ini, dia bisa terus memakan daging naga dan ularnya. Enak, Menglong kecil menemukan bahwa dia memiliki makanan pembuka yang lain, jadi dia tentu saja sangat senang. Terlepas dari keilahiannya, makanan yang dibuat dari makhluk luar ini juga enak untuk naga kecil yang gendut itu. Shen Chen dan yang lainnya tidak terburu-buru,
area ini sendiri sangat berbahaya, dan berlarian di malam hari bahkan lebih berbahaya. Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar pria dan kuda lainnya, pada malam hari, mereka hanya dapat menemukan tempat yang relatif cocok untuk menetap, dan waspada terhadap serangan mendadak monster besar. Pada malam hari, di kawasan hutan ini, lampu api menyala di mana-mana. Panjat tanaman tinggi yang melamun, dan Anda dapat mendeteksi di mana ada orang. Meskipun itu adalah hukum rimba, sebagian besar orang relatif terkendali. Tujuan perjalanan ini terutama untuk bersaing demi keberuntungan. Saling bertarung di sini untuk makan satu sama lain memiliki arti yang terbatas. Lakukan lebih sedikit, karena Anda tidak melakukannya ingin menderita kerugian sia-sia. Predator yang kuat itu sulit dihadapi dengan kekuatan hanya satu atau dua orang. Kerja tim dan kerja sama adalah kuncinya. Selain itu, energi yang dapat disediakan oleh daging orang luar di pulau ini tidak banyak, sehingga banyak tim lebih bersedia untuk berkumpul setelah bertemu, mengatur barisan yang lebih kuat, dan memburu predator yang lebih kuat sebagai mangsa. Anda juga dapat menemukan mimpi tingkat lanjut buah. Di daerah berbahaya ini, kematian dan peluang hidup berdampingan, dan mereka adalah makhluk teratas di dunia di lingkungan yang sulit apapun, mereka akan selalu memikirkan cara untuk bertahan hidup. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang ke api dan mengundang Shen Chen dan timnya untuk bergabung dengan aliansi mereka. Sekarang orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat menyadari bahwa sulit untuk bertahan hidup di hutan ini, dan mereka semua saling membutuhkan, jadi mereka telah berubah untuk sementara sikap tidak lagi menjadi kompetisi tit for tat satu sama lain seperti di dunia luar. Di pulau ini, sekuat apapun seseorang, tidak aman, tidak mudah bagi seseorang untuk bertahan hidup sendirian, mencari bantuan secara alami adalah naluri primitif makhluk. Yang pertama datang adalah beberapa musang. Sebelum itu, pemuda dari keluarga ini dibawa sebagai tawanan oleh Shen Chen dan yang lainnya. Mereka mendesaknya untuk beberapa petunjuk, tetapi pada akhirnya mereka membiarkan mereka pergi karena perlu sebarkan beritanya. Tapi sekarang Shen Chen dan yang lainnya telah mengubah penampilan mereka, mereka secara alami tidak khawatir untuk dikenali. Klan Sabel juga merupakan pusat kekuatan langit dan bumi. Orang-orang, tetapi mereka tidak diremehkan, karena di mata saat ini pemimpin klan Sabel, mereka bukan warisan dari Protoss, dan mereka tidak sebanding dengan monster prasejarah itu, jadi mereka tidak dapat melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan barisan. Gagasan bola salju sangat populer di daerah ini saat ini, banyak aliansi melakukan hal semacam ini, tidak banyak biksu seperti harimau berjanggut naga dan macan tutul hitam yang mencari makan dan bertahan hidup sendirian. Karena istana leluhur mimpi buruk dibuka, terlalu banyak orang luar yang masuk. Sekarang area ini, dan bahkan seluruh Neverland sangat ramai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ada dunia misterius yang tersembunyi di istana mimpi buruk yang sepi. Shen Chen, Feng Yue, dan lelaki tua Huan Xuan secara pribadi mendiskusikan undangan tim pembangkit tenaga klan Musang untuk datang dan mengundang mereka, dan memutuskan untuk bergabung. Mereka tidak membutuhkan pembantu ini, tetapi mereka dapat menyembunyikan mata dan telinga mereka dengan berbaur di antara mereka, jika tidak, akan terlalu mencolok untuk beroperasi sendirian di area berbahaya ini. Selamat datang semuanya. Setelah dibawa ke sini, dari kerumunan orang di ruang terbuka ini, dua orang kuat dari klan Sabel keluar, satu tua dan satu muda, seorang leluhur keluarga tertentu. Dan pria muda musang itu, dengan mata bertabur bintang, sikap luar biasa, jelas salah satu orang paling berbakat di dunia, dan kata-kata sambutan datang dari mulut ini. Namanya Zifeng setelah menerima 9 anggota Shen Chen, cukup pintar untuk tidak mengorek asal-usul mereka, tetapi juga dengan belak-belakan berkata semua rekan tahu bersedia untuk bergabung, dan kita semua tersentuh dan dihormati, tetapi ada beberapa kata, lebih baik dijelaskan dengan jelas, karena sebagai sekutu, ada 3 garis bawah, yang tidak boleh disentuh, salah satunya adalah tidak saling bertarung, apalagi merebut harta satu sama lain, termasuk peta dunia. Liar, dan yang lainnya adalah membagikan makanan dan buah impian yang dipanen sesuai aturan, separuh sisanya akan dibagi rata, dan ketiga, tidak peduli musuh macam apa yang kita hadapi, kita harus maju dan mundur bersama, dan jika siapapun yang melanggar ketiga aturan ini, mereka akan dibunuh bersama. Shen Chen dan Feng Yue sama-sama terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tidak heran orang-orang ini mampu mengatur aliansi lebih dari 200 orang, ternyata mereka memiliki prinsip tertentu. Saya harus mengatakan bahwa jenius dari klan Sabel dan Sabel tua ini memang agak lebih unggul, tanpa prinsip, sulit bagi makhluk yang merupakan pesaing atau bahkan musuh untuk bekerja sama satu sama lain sebelumnya, dan keduanya, benar-benar memecahkan masalah itu dengan sangat baik. Sehat. Hehe, apa yang dikatakan rekan Zifeng sangat benar. Aku akan mengingatnya. Shen Chen tersenyum. Secara alami, dia tidak berani berharap gadis kecil itu menyetujui kata-kata seperti ini untuk mematuhi orang lain.
Terlalu sulit untuk mengakomodasi apapun. Feng Yue benar-benar tidak mengambil hati, tapi dia tidak membuat masalah untuk pria kecil gendut itu, dia hanya acuh tak acuh. Tapi jelas, sikap Shen Chen tidak memuaskan orang-orang kuat lainnya dari klan Sabel, terutama para pemuda kuat itu. Di mata orang-orang itu, kakak Zifeng dan leluhur tua Ziyu tidak diragukan lagi adalah pemimpin aliansi saat ini, dan pendatang baru harus sopan bagaimanapun caranya, daripada disebut teman Daoisme tanpa memandang usia. Apalagi kelompok orang ini sangat lusuh, terus terang cukup baik untuk bersedia menerima mereka, apakah Anda benar-benar menganggap sopan sebagai berkah? Namun karena wajah kakak Zifeng, anak muda dari suku Musang ini tidak berani ikut campur, namun ada sedikit ketidakpuasan di mata mereka. Bahkan Patriark Ziyu sedikit menyipitkan matanya. Dengan pengalaman lelaki tua ini, dia secara alami tidak peduli dengan hal-hal yang dangkal itu. Yang mengejutkan lelaki tua itu adalah reaksi orang-orang ini. Sepertinya kesembilan orang ini bergabung, hanya ceroboh, tindakan yang dapat dibuang, tanpa kegembiraan, mungkinkah latar belakangnya tidak sederhana. Setelah itu, Shen Chen dan 9 lainnya menemukan tempat terdekat dan menyalakan api unggun. Orang-orang kuat di sekitar mereka semua memandang dengan dingin. Faktanya, mereka tidak banyak bicara satu sama lain. Mereka hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemimpin dan berkumpul bersama untuk tumbuh dan bertahan hidup. Aliansi semacam itu memiliki kerangka kerja, tetapi sebenarnya tidak memiliki kohesi inti. Tentu saja, di lingkungan saat ini di mana hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup sendirian, itu tidak akan mudah hancur, tetapi bagaimanapun juga tidak memiliki kemauan yang bersatu. Terus terang, ada banyak peserta dalam aliansi ini, tetapi tidak ada tulang punggung yang dapat menahan situasi keseluruhan. Meskipun Zifeng itu sangat berbakat dan sangat kuat, jelas kurang antusias. Itu juga harus memahami poin ini, jadi tidak peduli apa kemanapun mereka pergi, mereka selalu pergi bersama dengan Patriark Ziyu. Dengan kekuatan dua orang, mereka hampir tidak mencapai final. Beberapa masalah besar tidak terlalu sembarangan, dan mereka mencoba yang terbaik untuk berdiskusi dengan pembangkit tenaga listrik yang paling luar biasa dan orang tua di aliansi. Ini juga merupakan pilihan terakhir. Faktanya, makhluk yang memasuki 9 alam sekuat awan, dalam barisan yang begitu besar, jika mereka ingin menekan semua orang dan menyatukan keinginan mereka, saya khawatir bahkan kehadiran makhluk tertinggi dari Protoss mungkin tidak akan terjadi, kekuatan pencegah seperti itu. Kecuali mereka adalah makhluk mengerikan seperti putra dan dewi para dewa, sisa-sisa keluarga prasejarah, atau tokoh penting dalam warisan penguasa seperti Laut Ming Utara dan Tianfeng Sensan. Mereka dapat menguasai lapangan dan mengumpulkan pasukan dengan keinginan mereka sendiri. Jika Anda berani tidak patuh, Anda dapat menggunakan besi dan darah. Kami membutuhkan orang untuk berpatroli nanti, Anda baru di sini, jadi gunakan kesempatan ini untuk membiasakan diri dengan situasi aliansi ini. Tidak lama kemudian, seorang talenta muda dari klan Musang berjalan dengan bangga dan memerintahkan Shen Chen dan 9 orang untuk memimpin jaga malam-malam ini. Area ini terlalu menakutkan, dan ada bahaya yang datang setiap saat. Dalam situasi di mana indera dewa diblokir secara serius, patroli visual adalah metode yang primitif dan efektif. Tentu saja, tugas patroli semacam ini sulit diterima oleh banyak orang kuat, karena di antara berbagai suku bangsa di dunia luar, yang salah satunya bukanlah generasi bintang dan bulan, melainkan merupakan tokoh penting dalam warisan masing-masing, lahir, terbiasa dengan postur atasan, perilaku menjadi prajurit kecil jaga malam terlalu merendahkan. Namun, ini adalah permintaan yang sulit, dan seseorang harus menerapkannya untuk hal semacam ini. Ketika aliansi dibentuk, beberapa orang memberikan hak dermawan kepada pemimpin Zifeng. Dan orang-orang itu semua adalah tokoh yang relatif kuat dalam aliansi. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa perilaku orang-orang tua itu tidak lebih dari membiarkan Zifeng mengaturnya untuk melakukan pekerjaan kasar semacam ini. Subteks sebenarnya adalah untuk menemukan beberapa orang yang lemah silakan dan jangan mencoba menarik perhatian mereka. Zifeng dan yang lainnya juga tahu di dalam hati mereka bahwa dalam aliansi seperti itu, kekuatan yang kuat sangat berbeda dan rumit, dan tidak mungkin memperlakukan mereka secara setara. Karakter harus bertanggung jawab untuk duduk di kota dan mengerahkan kekuatan besar saat bertemu bahaya. Sebaliknya, beberapa makhluk yang relatif lemah menerima begitu saja, dan jika menolak, mereka akan pergi. Banyak makhluk juga berakal sehat, dan mereka tidak pernah berfantasi tentang kata keadilan. Awalnya, Zifeng ingin bertahan dulu, dan membiarkan Shen Chen dan kelompok pendatang barunya memulai patroli malam besok malam, tetapi orang-orang kuat dari suku Musang di sekitar mereka, mungkin karena insiden sebelumnya, ingin memberi Shen Chen dan orang lain pukulan dan membuat keputusan sendiri di sini kita pergi. Melihat adegan ini, Zifeng dan Ziyu Patriark tidak banyak bicara, mereka cenderung mengikuti tren umum, tetapi karena mereka memimpin dalam membentuk aliansi,
mereka juga memiliki niat egois, dan tentu saja ingin diam-diam menang, jadi mereka harus menjaga gengsi, sehingga mereka menyetujui perilaku pemuda itu. Tiba-tiba dipanggil untuk menonton malam, Feng Yue secara alami sangat marah, tetapi ketika Shen Chen melihat ini, dia dengan cepat mendorongnya kembali. Aku akan pergi nanti. Shen Chen tersenyum ringan, mengabaikan sikap arogan pemuda dari klan Sabel, tapi dia juga tidak menolak. Sekarang mereka telah memilih untuk bergabung dengan aliansi semacam itu untuk memfasilitasi tindakan mereka selanjutnya, tidak mungkin bagi mereka untuk terus mempertahankan sikap egois itu. Paling tidak, di permukaan, Anda harus mengikuti arus, jika tidak, tidak ada artinya melakukannya. Shen Chen secara alami masih memiliki sedikit kesabaran. Nanti kami membutuhkan seseorang untuk berpatroli sekarang. Bagaimana jika ada celah dan kamu diserang oleh monster? Tapi pria muda dan kuat dari klan Sabel ini jelas tidak puas dengan sikap Shen Chen yang enggan setuju. Dia mengerutkan kening, dan terus mempermalukan Shen Chen dan 9 orang lainnya, meminta mereka untuk pergi sekarang. Orang-orang kuat di sekitar semuanya menunjukkan sedikit rasa kasihan. Orang-orang ini baru saja datang ke sini, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka akan melakukan sesuatu sebelum pantat mereka panas. Ini jelas menjadi sasaran. Sekarang kita perlu mengisi makanan dan air, kata Shen Chen dengan santai. Tentu saja dia tidak akan menyetujui permintaan yang tidak masuk akal. Huff. Orang kuat muda dari klan Sabel mendengus dingin, dan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Zifeng telah turun tangan. Lupakan Ziyu, biarkan mereka istirahat dulu, masih ada orang yang masih berjaga malam. Zifeng berkata dengan ringan, meskipun dia membantu Shen Chen dan yang lainnya keluar dari pengepungan, tetapi dia tidak membebaskan 9 dari mereka dari tugas jaga malam. Beberapa orang kuat yang hadir tahu di dalam hati mereka bahwa ini adalah godaan dari pemimpin Zifeng ke tim ini, jika orang-orang ini tidak menerimanya dan menunjukkan kekuatan yang cukup, maka itu akan menjadi masalah yang berbeda. Bahkan dalam aliansi yang relatif adil ini, tidak mungkin orang yang paling kuat dikirim keluar untuk berjaga malam sebaliknya, jika orang-orang ini hanya membuat masalah dan tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka pemimpin Zifeng akan melakukannya, mungkin mengambil tindakan tangan besi. Jika masalah sepele ini tidak diintensifkan lebih lanjut, itu tidak akan cukup untuk membunuh orang, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan dan tidak mematuhi perintah, dia hanya dapat diusir dengan kejam, jika perlu, dia bahkan dapat diberi beberapa pelajaran. Sebagian besar aliansi yang saat ini bekerja sama di bidang ini adalah seperti ini. Bahkan jika tidak ada tokoh inti absolut, yang paling kuat pasti memiliki lebih banyak hak untuk berbicara. Secara umum, pemimpin dari pemimpin memiliki hak untuk berbicara. Itu perlu menjadi lebih besar, seperti Zifeng, yang merupakan pemimpin aliansi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya di permukaan, dan dia serta orang-orang di klan secara alami akan takut pada orang yang perlu ditakuti kehilangan posisi dan prestise. Tapi tak disangka, meski sikap Shen Chenjiu agak longgar, mereka tidak membantah setelahnya, yang membuat Zifeng kehilangan minat dalam sekejap. Sepertinya kelompok orang ini baru saja bergabung, dan mereka belum beradaptasi dengan suasana di sini, bukan jenis eksistensi dengan kemampuan luar biasa. Zio, seorang pria muda dan kuat dari klan Sabel, mendengar kata-kata Brother Zifeng, dan segera tidak punya pilihan selain menyerah dengan kesal, tetapi ketika dia berbalik, matanya sedikit suram. Bocah itu membantah pengaturannya di depan umum, yang sama saja dengan tidak memberinya muka, hal bodoh semacam ini ditakdirkan untuk tidak bisa bergaul terlalu nyaman dalam aliansi. Beberapa orang kuat di sekitar juga diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka, merasa bahwa Shen Chen dan yang lainnya terlalu membosankan, dan tidak terlalu memahami aturan bertahan hidup di area ini. Eksistensi yang cakap secara alami akan dianggap sebagai tamu kehormatan di aliansi manapun dia pergi. Tanpa kepercayaan semacam ini, terutama mereka yang memiliki kepercayaan diri yang lebih lemah, mereka harus menahan diri. Mau atau tidak ada salahnya menunjukkan sedikit kesabaran. Jika tidak, akan sulit untuk tetap nyaman dalam aliansi manapun, dan jika Anda pergi sendirian, Anda tidak akan kompetitif, dan Anda bahkan akan kesulitan bertahan. Terutama, kecuali level orang tua, atau keberadaan kehidupan tertinggi, bahkan beberapa. Pembangkit tenaga veteran harus lebih atau kurang sopan di depan pemimpin aliansi, mereka yang dapat memimpin dalam membentuk aliansi tidak lemah. Misalnya, kelompok klan Sabel saat ini memiliki tuan muda Zifeng yang muda dan sangat berbakat duduk sebagai komando, ketika orang ini berada di dunia luar, dia terkenal di seluruh dunia, dan dia dianggap sebagai monster di antara klan yang kuat dari langit dan bumi. 1. Dikatakan bahwa dia memiliki catatan mengerikan dalam mengalahkan makhluk tertinggi dari Protoss sebelumnya, dan dia jelas merupakan karakter kejam yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Karakter seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik veteran harus kagum. Dengan latar belakang seperti itu,
mereka dapat dibandingkan atau bahkan melampaui makhluk tertinggi dari Protoss. Di zaman ini, tidak ada orang yang tidak memiliki bakat luar biasa. Tokoh berpengaruh dari banyak era telah bangkit dengan cara ini, mereka tidak mendapat kehormatan dari makhluk bawaan para dewa, tetapi mereka menyilaukan dalam proses tumbuh dewasa, dan akhirnya mencapai prestasi yang akan mengejutkan warisan abadi. Orang suci paling terkenal pernah mengalami pengalaman seperti ini. Sampai batas tertentu, makhluk semacam ini lebih menakjubkan daripada Protoss tertinggi muda. Pada tahap kultivasi selanjutnya, celah dalam darah bukan lagi kuncinya, sangat sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat dan lebih lemah di masa depan, dan sumber dayanya relatif menurun, potensi pertumbuhan biasanya lebih menakutkan. Oleh karena itu, meskipun orang kuat dari klan Sabel tidak memiliki keinginan untuk mendominasi segalanya di sini, arahan umumnya adalah bahwa orang tua yang memiliki hak untuk berbicara pun harus sedikit lebih akomodatif dan mendengarkan pengaturan mereka. Dan jangan lupa, di barisan klan Sabel juga ada leluhur klan ini yang sudah lama hidup, sudah hampir mencapai puncak keberadaannya, dan saat ini berada di kubu ini, sebagai yang terkuat nomor satu di permukaan, semua orang harus sopan padanya. Meskipun ada 3 atau 5 orang tua yang tingkat kultivasinya juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di jalan menyalakan api dewa, mereka tidak pernah bisa berdiri bahu-membahu dengan leluhur suku Sabel ini. Dengan keberadaan seperti itu, kemungkinan untuk menyalakan api ilahi sudah sangat mengesankan, dan bahkan cepat atau lambat, kecuali sosok yang tak tertandingi dengan alam sempurna seperti lelaki tua Huan Xuan dan putra Qiongqi, yang sudah menjadi raja di alam fana, mereka tidak sama sekali harapan untuk menyalakan api dewa sangat tipis, dan dewa setengah langkah yang tidak dapat ditemukan dimanapun dapat dibandingkan. Saat ini, hanya ada segelintir makhluk seperti itu yang lahir di dunia, satu-satunya yang relatif terkenal di kalangan biksu adalah burung merak tua 5 warna dari Penglai Xiandao, naga abu-abu tua dari klan Jiaolong, dan yang tua Jin Wujin dari klan Jinwu Brown, nenek moyang klan Musang. Selain itu, tidak lebih dari 10 orang yang telah mengungkapkan wajah sebenarnya dari Gunung Lu. Kelompok eksistensi ini dianggap sebagai kelompok orang yang paling menjanjikan di dunia, dan kemungkinannya bahkan lebih tinggi daripada banyak makhluk jahat saat ini, yang secara alami membuat semua orang ketakutan. Berdasarkan berbagai faktor, posisi terdepan makhluk musang dalam aliansi ini saat ini masih sangat kokoh, selama mereka tidak melakukan sesuatu yang secara serius merusak kelompok orang tua dan orang Tianjiao yang lebih kuat, mereka akan melakukannya. Pada dasarnya tidak perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, wajar jika klan lain dari klan Sabel lebih bangga dan memiliki status yang lebih menonjol, sebagian besar orang kuat masih bisa melihat melalui situasi ini secara sekilas setelah mereka bergabung, setidaknya itu akan menjadi rendah, dan bahkan menyanjungnya. Tapi 9 orang ini baik, mereka bertengkar dengan arogansi muda berstatus tinggi di klan Sabel, di mata banyak orang kuat di sekitarnya, sungguh tidak bijaksana. Mungkinkah Zifeng benar-benar menganggap Zifeng sebagai orang yang lembut, sopan dan kopral yang berbudi luhur? Apakah pria yang baik hati, orang seperti itu yang memiliki hati memperjuangkan hegemoni dan membuktikan jalannya, dapatkah dia menjadi orang yang lembut? Shen Chen dan yang lainnya mengabaikan tatapan orang-orang kuat di sekitar mereka, berkumpul di sekitar api mereka sendiri, dan memakan makanan dan air kering. Agar tidak menarik perhatian orang, naga kecil gemuk itu telah dibawa ke mangkuk sumi oleh Feng Yue. Si kecil secara alami sangat tidak bahagia, tetapi setelah mendapatkan cukup makanan dan anggur berkualitas, si kecil juga tetap tenang. Di dalam, toh itu tidak akan terlalu lama. Saat ini, banyak orang kuat di sekitar juga memakan buah fantasi, dan mereka jelas sudah mengetahui efek magis dari buah ini di pulau, dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk berlatih. Orang itu barusan benar-benar menyebalkan, seekor rubah berpura-pura menjadi harimau. Li Si, seorang jenius berkebangsaan Li, sangat kesal, dan berbisik dengan suara rendah ketika dia sedang beristirahat. Lebih baik membiarkan Nona Feng menunjukkan wajah aslinya dan menekan aliansi ini sepenuhnya. Kemudian kita akan melihat siapa yang menginstruksikan siapa, kata Meng Chan dengan bibir melengkung. Suzaku kuno ini berdiri saat ini, dan diperkirakan sebagian besar orang kuat yang hadir bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawannya, kecuali jika mereka ingin membubarkan aliansi dan melarikan diri, mereka pasti akan menyerah. Jangan membuat masalah, gadis, apakah kamu ingin menjadi Raja Gunung juga? Shen Chen menepuk dahi putih gadis cantik ini, tentu saja dia tidak setuju untuk melakukan itu. Langkah semacam ini sebenarnya tidak terlalu berarti. Meskipun barisan aliansi ini bagus, bantuan yang dapat diberikannya sangat terbatas. Nyatanya, tidak perlu seperti itu. Tapi di sisi lain, jika Anda melakukan itu, semua yang Anda rencanakan sebelumnya akan sia-sia, ketika gadis naga dan yang lainnya mendengar keberadaan mereka. Mereka tidak bisa lagi dengan bodohnya mengebor jauh ke dalam area berbahaya, dan mereka pasti akan melakukan sebaliknya, di belakang mereka. Siapa yang ingin menjadi Raja Gunung? Meng Chan memberikan pandangan kosong,
dia tentu saja tidak bermaksud demikian, dia hanya mengatakannya dengan santai. Feng Yue berbaring di sana dengan malas, seperti seorang dewi yang turun dari langit, dengan tatapan santai, tidak peduli tentang apapun, sikap seperti ini bukanlah keahliannya, serahkan saja segalanya pada pria kecil gendut dan yang lainnya untuk menyambutnya. Orang tua Huan Xuan juga sangat tenang, dia sama sekali tidak menyimpan dendam yang terjadi sebelumnya, demikian pula, dia dan Feng Yue sama sekali mengabaikan pikiran menyelidik dan tersembunyi yang terus dilontarkan oleh musang tua itu, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Nenek moyang klan Sabel, sejak awal, terus berusaha mencari tahu kedalaman 9 dari mereka. Mungkin ini adalah kebiasaan orang tua. Meskipun orang kuat yang bergabung dengan aliansi ini tidak akan bertanya tentang asal-usul mereka, diam-diam selidiki dengan jelas. Sangat disayangkan kali ini, leluhur klan Sabel ditakdirkan untuk merindukannya. Dia menatapnya lama dan mengujinya beberapa kali. Hasil yang dia dapatkan adalah 9 orang ini sangat biasa, setidaknya di antara yang lain, pembangkit tenaga listrik dalam aliansi ini, mereka tidak dianggap luar biasa, wanita muda berbaju merah menyala, dan lelaki tua berbaju linen semuanya berada di puncak batas kenaikan keabadian. Ini sangat bagus, tetapi di matanya, itu jelas bukan apa-apa. Bukan karena leluhur klan Sabel memiliki penglihatan yang buruk, tetapi 2 orang yang diselidikinya semua ingin berada di atasnya, dan dengan efek teknik mimpi buruk dan jumlah buah tembus pandang yang tepat, bahkan jika Semu Tuhan duduk di sini, dia tidak bisa mendeteksi apapun petunjuk datang. Adapun Shen Chen, bahkan lebih sulit untuk memahami kedalamannya. Bahkan Menglong kecil dengan mata tajam mengatakan bahwa Shen Chen tidak dapat melihat melalui beberapa hal. Yue telah berhubungan dengannya begitu lama, tetapi dia tidak pernah mendeteksi kekurangan apapun dalam hal kekuatan. Tidak lama kemudian, giliran Shen Chen yang benar-benar menonton malam itu. Kali ini, tanpa menunggu pemuda dari Ziyu datang untuk mengingatkannya, Shen Chen berinisiatif memanggil semua orang untuk berangkat, terutama karena dia tidak ingin berdebat dengan pria itu lagi. Ayo keluar dan mencari udara segar. Feng Yue berdiri dengan mudah, sikap wanita ini terlihat jelas, dia memberikan wajah pria kecil gendut itu, dan dia pergi dari sini karena dia menerima undangan pria kecil gendut itu. Sedangkan untuk jaga malam atau semacamnya, dia tidak tertarik. Melihat Shen Chen dan 9 pergi dengan patuh, Zhou, kebanggaan muda klan Sabel di sana, memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan sebagian besar klan Sabel yang kuat di sekitarnya juga menikmati kemalangan mereka. Di antara mereka, ada juga sosok akrab Shen Chen dan yang lainnya, pemuda kuat dari suku Sabel yang ditangkap oleh mereka sebagai tahanan belum lama ini. Dan Zifeng dan leluhur Ziyu saling memandang, lalu mengangguk ringan, berpikir bahwa mereka terlalu khawatir, kelompok orang ini tidak ada hubungannya. Shen Chen dan yang lainnya tentu saja bukan satu-satunya yang keluar untuk menonton malam, setidaknya ada 7 atau 8 tim di dekat kamp, berpatroli di sekitar setiap saat untuk mencegah predator yang kuat menyerang. Karena mereka bukan dari kelompok yang sama, tim-tim ini, termasuk Shen Chen dan yang lainnya, tidak banyak bicara setelah bertemu, seolah-olah mereka adalah orang asing. Pembangkit tenaga dalam aliansi mereka sendiri tidak memiliki persahabatan, mereka hanya ingin bertahan hidup, dan ketika mereka bersatu untuk saling mendukung, sudah sangat baik jika konflik tidak pecah. Lagi pula, meskipun Zifeng dan yang lainnya telah merumuskan aturan, orang-orang dari semua lapisan masyarakat memikirkan hal-hal seperti Hong Huangtu, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi pesaing, hubungan kerjasama yang halus ini hanya dapat dipertahankan di pulau ini pulau. Setelah pertempuran untuk nasib baik di Istana Desolate mimpi buruk telah berakhir, mereka yang pernah berkumpul untuk makan daging masih akan saling berhadapan dengan pedang dan pedang, bertarung sampai mati. Suasana yang aneh. Bu Feiyan mengerutkan bibir merahnya, kerja sama semacam ini membuat gadis-gadis itu sedikit tidak nyaman, mungkin karena pertempuran brutal yang mereka alami, dan mereka tidak terbiasa dengan sikap kerja sama acuh tak acuh semacam ini. Itu normal, itu naluri manusia. Ketika benar-benar diperlukan, musuh dan musuh bisa berkumpul. Shen Chen tersenyum ringan. Saya tidak tahu apakah musuh dapat berkumpul bersama, tetapi musuh pasti akan melakukannya, karena kita telah melihat preseden, kata Meng Chanmo dengan aneh. Wajah Shen Chen gelap, jadi dia secara alami tahu apa yang diolok-olok gadis ini sebelumnya. Gadis kecil Feng Yue itu berteriak pada dirinya sendiri untuk menekan dan menaklukkannya, tetapi sekarang mereka berkumpul secara kebetulan, itu memang agak aneh. Untungnya, kata-kata itu sangat samar. Kecuali orang dalam, tidak ada orang lain yang akan memikirkannya. Feng Yue benar-benar tidak memikirkannya, karena gadis kecil ini memasuki keadaan yang lebih aneh. Pengetahuan tentang wisata laut dan misteri. Meskipun dia bersama Shen Chen dan yang lainnya, pengalaman utamanya adalah kultivasi samadhi, yang efeknya hampir sama dengan meditasi. Immortal Wandering Taiksu adalah level yang hanya dapat dicapai oleh Immortal Ascension Boundary yang kuat,
Tetapi bahkan jika Immortal Ascension Boundary yang kuat ingin memisahkan roh primordial dari gerakan tubuh, tubuh fisik harus ditempatkan pada posisi tertentu, dan itu adalah tidak mungkin kehendak lain mendominasi di mana-mana. Namun, ada pengecualian, dalam pikiran maju yang mengembara ke dalam kehampaan, masih ada keadaan, yaitu roh primordial terpisah dari tubuh selama gerakan, dan melakukan hal lain secara mandiri. Ini sangat sulit, dan biasanya hanya dewa yang memadatkan jiwanya yang dapat melakukannya, tetapi pada gadis kecil yang menantang surga ini, sepertinya tidak ada yang mustahil. Tentu saja, keadaan aneh semacam ini, meskipun dapat menghemat waktu, dan terus berlatih atau melakukan hal-hal lain dalam aksi bersama, tetapi itu akan sangat melemahkan wawasan dewa ke lingkungan sekitar, jika ada sedikit bahaya, kecelakaan bisa terjadi. Jadi secara umum, kecuali dalam lingkungan yang stabil, bahkan dewa dengan kemampuan seperti ini tidak akan berani memanfaatkannya dengan mudah, karena takut diserang dan dibunuh oleh musuh, dan dikutuk. Saat ini, alasan mengapa gadis kecil ini datang ke sini adalah karena dia benar-benar tidak merasa nyaman dengan jaga malam. Dia datang, tetapi itu persis sama dengan tinggal di kamp untuk bermeditasi dan berlatih. Setelah mendengar Shen Chen berbisik tentang keadaan Chuan Fengyue saat ini, gadis-gadis itu sangat iri dan terkejut. Kultivasi semacam ini tanpa jalan buntu benar-benar semacam keanehan yang membuat orang-orang dari generasi yang sama terlempar. Meng Yuhan menghela nafas. Itu adalah penerapan status dewa dan buah dao. Jika kamu tidak memadatkan jiwamu, bahkan jika kamu adalah dewa semu, agak berisiko menggunakan kemampuan ini, karena begitu diganggu oleh kesempatan, jiwa dan tubuh akan terpengaruh, dan konsekuensinya tak terbayangkan. Orang tua Suan berkata dengan sungguh-sungguh, itu. Jika Anda mencoba yang terbaik, Anda hampir tidak dapat mencapai langkah ini, tetapi bagi lelaki tua itu, ini tidak pernah menjadi cara kultivasi. Bahkan jika tidak ada invasi musuh asing, jika Anda melakukannya dengan enggan, risikonya masih besar. Dunia ini penuh dengan berbagai sajak dao, dan tempat yang berbeda akan menjalin aura yang berbeda, yang secara bertahap akan memengaruhi fondasi dao biksu itu sendiri. Ketika roh primordial dan tubuh bersatu, fondasi dao sangat stabil. Secara alami, tidak perlu khawatir tentang mekanisme udara di lingkungan umum, tetapi begitu roh primordial dipisahkan dari tubuh, ia bebas negara jika tubuh tidak memiliki perlindungan yang stabil, bergerak secara harfiah seperti menari di ujung pisau. Dibandingkan dengan tingkat bahaya itu, tentu saja tidak sepadan. Melihat ke seluruh dunia, selain para dewa, mungkin hanya Suzaku kuno ini yang bisa menanggung ini. Malam itu, lingkungan kamp tenang, dan sudah ada banyak monster dan orang kuat yang lewat di sini, menghilangkan banyak bahaya. Selain itu, karena orang luar ini bersatu untuk membentuk aliansi, momentum yang begitu kuat juga membuat para predator di pulau itu takut, dan kebanyakan dari mereka akan memilih untuk menyelinap menyerang. Umumnya, kecuali mereka adalah predator yang kuat, mereka tidak akan menyerang dalam skala besar. Setelah fajar, 9 Shen Chen mengikuti lebih dari 200 orang kuat dari aliansi ini di jalan, dan terus berbaris menuju bagian terdalam dari hutan. Tujuan akhir dari aliansi ini juga merupakan warisan dari nenek moyang mimpi buruk, tetapi di sepanjang jalan, mereka juga akan melakukan dua hal. Cobalah untuk menemukan keberuntungan terdekat sebanyak mungkin, dan tambahkan makanan. Terutama yang terakhir, di dunia luar, adalah lelucon bagi para biksu supernatural ini, tetapi di sini, ini adalah masalah yang terkait erat dengan kelangsungan hidup. Jika Anda tidak makan, Anda akan merasa lemah di sekujur tubuh. Itu sama dengan menjadi terluka, dan efektivitas tempur akan sangat berkurang. Meski situasi memalukan mati kelaparan tidak akan terjadi, rasa lapar dan dampak yang parah membuat para biksu yang masuk ke pulau itu kini harus menghadapi masalah besar ini. Aliansi yang dipimpin oleh orang kuat dari klan Sabel telah berburu dan membunuh mangsa untuk makanan semua orang. Kekuatan tempur keseluruhan dari kelompok lebih dari 200 orang kuat ini sudah sangat mengesankan. Apalagi menghadapi predator besar itu, mereka akan memiliki keuntungan yang signifikan. Meski dengan kekuatan tempur yang sama, mereka lebih mudah dihadapi daripada makhluk mengerikan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa predator dengan kekuatan tempur yang sama lebih rendah dari makhluk mengerikan dari dunia luar, tetapi karena makhluk mengerikan itu memiliki cara yang tidak ada habisnya, bunuh kuartet. Dalam hal ini, keuntungan dari jumlah tersebut akan sangat berkurang. Misalnya, jika Feng Yue mengungkapkan tubuh aslinya saat ini, dia pasti akan berada di tanah tak berpenghuni jika dia ingin menekan kelompok orang kuat ini dalam aliansi ini. Meskipun kekuatan tempur keseluruhan dari kelompok orang kuat ini sangat menakutkan, mengingat kecepatan gerakan Feng Yue, tidak mungkin membentuk tren pengepungan. Pada saat yang sama, jumlah orang kuat yang dapat menghadapi mereka pada saat yang sama dapat melebihi jumlah tangan, yang lumayan, sebagian besar orang kuat lainnya bahkan mungkin tidak menyentuh batas. Tapi jelas,
di depan predator yang sangat besar dan lebih mengandalkan insting dan kekuatan kasar untuk bertarung, itu akan menjadi situasi lain. Sasaran predator itu terlalu besar, dan tidak banyak cara untuk menghindari serangan itu. Jika terlalu banyak orang kuat berkumpul bersama, mereka bisa melancarkan pengepungan ala gajah pemakan semut. Jumlah orang sulit untuk membunuh monster, tetapi tidak ada peluang kecil untuk membunuh target besar itu. Karena itu, nyatanya dari segi kemampuan membunuh mangsa, aliansi yang dipimpin oleh klan Sabel ini malah lebih buruk lagi. Ada lebih dari 9 orang di Shen Chen dan kelompoknya. Kekuatan supernatural dan harta lebih dari 200 orang kuat ditembakkan bersama dan dibombardir pada target tertentu. Kekuatannya bukan untuk mengatakan bahwa itu sebanding dengan para dewa, tetapi itu pasti tidak kalah dengan, atau bahkan lebih buruk dari itu, kuas Sogat. Kekuatan yang sama, dalam menghadapi lingkungan dan target pertempuran yang berbeda, memiliki efek yang sama sekali berbeda. Makhluk mengerikan dapat menimbulkan situasi yang mengerikan dalam aliansi ini. Semudah membalikkan telapak tangan, Shen Chen dapat dengan mudah melakukan ini. Karena dalam aliansi ini, hampir tidak ada individu yang dapat menghentikan makhluk mengerikan sendirian, nenek moyang klan Sabel sebanding dengan kebanyakan makhluk mengerikan, tetapi kemungkinan untuk menekan dan membunuh mereka sangat kecil. Tetapi predator dengan kekuatan tempur yang sama atau bahkan lebih kuat dapat dikepung dan dibunuh dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Inilah manfaat dari pengelompokan bersama untuk bertahan hidup di lingkungan saat ini. Tidak lama setelah mereka berangkat, pemimpin Si Feng dan yang lainnya mengirim orang yang kuat untuk mengintai jalan, dan sebuah berita penting kembali, di daerah lebih dari 10 mil di timur depan, ada monster besar yang menghantui. Itu adalah kepiting sebesar bukit, dengan 2 pasang cakar besar, agung dan agung, karena seseorang menyelinap ke sarangnya, dan dia menjadi gila di sana. Menurut laporan pencari jalan, para penyerang diam-diam itu harus dimusnahkan, dan hanya ada sedikit orang yang dapat melarikan diri, karena monster besar itu lebih kuat dari monster besar biasa, dan itu pasti petarung tingkat dewa semu yang menakutkan, memaksa. Kesembilan Shen Chen ada di kerumunan, dan ketika mereka mendengar percakapan di sana, mereka langsung menebak bahwa itu pasti salah satu musuh dan kreditor Panglong kecil Tuan Kepiting. Monster itu telah memburu mereka sebelumnya, dan itu memang menakutkan, bahkan lebih kuat dari pencakar langit. Tapi sekarang, konon sekelompok orang yang hampir musnah juga menyebabkan banyak trauma pada Kepiting Tuan. Ini segera menggerakkan pemimpin Si Feng dan beberapa orang tua yang memiliki suara yang kuat. Saat ini, tidak banyak makanan yang tersisa di tim. Tadi malam ketika Shen Chen dan yang lainnya bergabung, mereka semua makan makanan mereka sendiri. Karena mereka tidak memberikan kontribusi apapun, mereka tentu saja tidak berhak berbagi keuntungan dari aliansi ini. Pada akhirnya, Si Feng, leluhurnya, dan orang tua itu membuat keputusan untuk mengambil risiko dan mencoba. Barisan aliansi mereka mampu membunuh monster biasa semu tingkat dewa. Bahkan monster semu setingkat dewa yang mengerikan memiliki peluang besar untuk berhasil. Namun, jika mereka menargetkan yang terakhir, mereka mungkin harus membayar harga yang cukup besar untuk korban, jadi ya, tidak semua orang di aliansi mau menyerang dan membunuh monster pada level ini, terutama mereka yang relatif lemah dalam konfrontasi, mereka kemungkinan besar akan menjadi umpan meriam dan tidak dapat menahan serangan frontal sama sekali. Biasanya serangan asimetris semacam ini dilakukan oleh kelompok orang yang paling kuat di aliansi, yang menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan monster, dan kemudian orang kuat lainnya, dari jarak yang agak jauh, menyerang secara sembrono, menggunakan segala jenis kekuatan magis dan harta karun untuk menyerang monster bunuh monster. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh sebagian besar aliansi saat ini, tetapi itu tidak berarti aman untuk menembak lebih jauh. Jika orang-orang top tidak menahan diri, atau lelaki tua itu menghadapi terlalu banyak tekanan, dia harus firasat bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dalam bahaya terluka, adalah bijaksana untuk melindungi diri sendiri, dan langkah terakhir monster besar itu adalah menyapu yang lemah. Bagi yang lemah, itu benar-benar bencana. Meskipun mereka adalah anggota aliansi, mereka bukanlah teman sejati, situasi berbahaya dan egois semacam itu sering terjadi di aliansi besar saat ini. Oleh karena itu, yang kuat yang berdiri di kejauhan dan mengepung mungkin tidak lebih aman daripada mereka yang menyerbu ke dalam pertempuran, tetapi yang pasti adalah jika mereka berhasil, setengah dari hasil upaya itu akan dibagikan oleh sedikit orang yang menyerang ke dalam pertempuran, sementara sejumlah besar orang lainnya hanya dapat berbagi separuh lainnya bersama-sama, dan akan ada perbedaan yang cukup besar berdasarkan kekuatan dan kontribusi mereka sendiri pada saat itu. Jika itu bisa menjamin hidup dan menderita sedikit kerugian, itu tidak masalah. Lagi pula, aliansi tidak bertindak bersama sepanjang waktu. Dimanapun itu berlalu, itu juga akan dipisahkan untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah kesempatan bagi lemah untuk mendapatkan ketika dalam bahaya, Anda dapat mengandalkan perlindungan aliansi.
Tetapi jika tindakannya terlalu berbahaya, banyak orang kuat jelas sedikit tidak senang. Inilah situasinya sekarang. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menghadapi monster semu yang menakutkan, banyak orang merasa berbulu dan enggan. Bahkan beberapa lelaki tua yang bertanggung jawab atas penahanan dan memiliki hak yang relatif kurang untuk berbicara semuanya mengerutkan kening, jari mereka panjang dan pendek, mereka maju ke depan, dan tingkat bahayanya pasti sedikit lebih parah daripada lelaki tua yang paling kuat itu. Ada banyak cara pelestarian alam hidup, tetapi mereka mungkin tidak dapat memiliki keyakinan tersebut. Si Feng dan beberapa lelaki tua yang memiliki kekuatan paling besar untuk berbicara secara alami juga merasakan perlawanan dari orang banyak. Monster itu telah terluka. Kita memiliki peluang bagus. Terlebih lagi, kita kehabisan makanan sekarang. Mungkin kita tidak akan memiliki peluang bagus setelah kita masuk lebih dalam. Si Feng tidak mengeluarkan perintah dengan paksa, tetapi berbicara dengan ringan, langsung mengenai intinya. Benar saja, begitu ucapan ini keluar, orang-orang kuat di sekitar menjadi sedikit bingung, karena makanan yang tersisa pada mereka pasti tidak sebanyak orang-orang tua itu dan orang-orang dari klan Sabel karena jumlah makanan yang sedikit. Ketika makanan habis, mereka tidak ingin mengharapkan orang tua itu memberi mereka sedekah. Semakin sengit pertempuran, semakin besar konsumsi di pulau ini. Orang tua itu bersedia menimbun, dan mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Saat itu, mereka hanya bisa melihat orang tua makan tanpa daya, dan mereka lapar dan lemah. Bagi orang kuat yang bisa menguasai dunia luar, itu hanya akan dirugikan sampai mati. Selain itu, meskipun tidak dapat dihindari untuk berurusan dengan monster setingkat dewa semacam itu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada korban jiwa, tetapi setelah dipenggal, daging yang dipotong tidak hanya dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki energi yang tinggi setelah dimakan. Karena itu, bahkan tim yang dikumpulkan oleh makhluk-makhluk mengerikan itu berburu dan membunuh monster-monster yang begitu mengerikan. Jika kamu ingin pergi ke jalan dengan perut kosong, lelaki tua itu dan yang lainnya tidak akan memaksamu. Seorang lelaki tua berbaju hitam juga berdiri dan berbicara dengan dingin, sepertinya membujuk semua orang, tapi itu jelas merupakan ancaman. Orang tua berbaju hitam ini sebenarnya adalah Moa raksasa, dia adalah makhluk galak dan kuat yang terkenal di dunia, meskipun kelompoknya tidak besar, dia sangat kuat dan memiliki nafsu makan yang luar biasa. Kultivasi orang tua ini maju, jauh lebih unggul dari Dewa Semu setengah langkah rata-rata, jadi dalam aliansi ini, dia memiliki hak untuk berbicara setelah dua pemimpin Si Feng dan Ziyu. Orang tua yang sama, ada 4 lagi, semuanya acuh tak acuh saat ini, meskipun mereka tahu bahwa Moa tua memiliki niat egois, tetapi itu adalah keputusan bersama dari mereka berlima, Si Feng dan Ziyu Patriark, untuk mengambil tindakan terhadap kepiting tuan, semua memiliki kebutuhan mereka sendiri. Saat ini, mereka tidak akan memaksa semua orang terlalu banyak, tetapi tindakan ini sangat penting, dan mereka punya banyak cara. Cukup arogan. Feng Yue berbisik dari sini, sedikit tidak senang dengan sikap arogan orang tua itu. Shen Chen tidak bisa berkata apa-apa, dia adalah leluhur kesombongan, dia tidak bisa mentolerir orang lain yang sombong di depannya, dia benar-benar seorang penguasa wanita. Namun, mereka tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, dan mereka akan bertindak seperti yang diputuskan oleh orang tua dan pemimpin Si Feng. Dengan kemampuan beberapa dari mereka, bahkan jika mereka menghadapi kepiting tuan sendirian. Dengan kekuatan pertempuran pertama, di antara sejumlah besar orang ini, mudah untuk berlama-lama dan melindungi diri sendiri. Benar saja, pada akhirnya, lengan masih tidak bisa mengalahkan paha orang kuat lainnya, melihat beberapa orang tua, dan pemimpin Si Feng, semua sudah mengambil keputusan, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa diubah, mereka hanya bisa menghela nafas dan mengangguk. Tapi untungnya, dalam perjalanan ke sana, ada aliansi kecil yang terdiri dari sekitar 40 atau 50 orang. Mengetahui niat mereka, mereka bersedia bekerja sama, dan kemudian bergabung dengan aliansi yang dipimpin oleh Si Feng. Mungkin terlalu kekurangan makanan, mengetahui itu liga kecilnya memiliki daya saing yang terbatas, dia bermain dengan Si Feng, bola salju yang jauh lebih besar. Untuk niat seperti itu, Si Feng dan pembangkit tenaga klan Sabel lainnya secara alami senang mendengarnya. Aliansi yang lebih kuat berarti barisan mereka akan lebih kuat di masa depan. Selama mereka bukan semacam individu kuat yang keterlaluan, Si Feng dan yang lain tidak akan terlalu keberatan. Tentu saja, jika itu adalah makhluk tertinggi, atau ras dewa, atau makhluk mengerikan, maka Si Feng dan leluhur tua itu pasti memiliki perhatian. Mereka memimpin dalam membentuk aliansi, bukan untuk menyebarkan berkah, mereka memiliki keegoisan mereka sendiri, dan mereka tidak ingin kepemimpinan mereka ditantang. Kekuatannya sebanding dengan kelima lelaki tua itu, yang hampir merupakan batas yang dapat diakomodasi, jika mencapai titik di mana ia dapat menantang leluhur Ziyu,
diperkirakan keberadaan seperti itu, orang sabel tidak akan memilikinya, kepercayaan diri untuk menekannya. Kita harus mempertimbangkan inklusi, apakah akan ada situasi di mana satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Dengan tambahan sekitar 50 orang kuat ini, momentum tim ini semakin besar, dan orang-orang kuat yang tadinya masih khawatir bisa sedikit terhibur. Selain itu, lebih dari 50 pria kuat ini juga memiliki peran yang kejam, kekuatan ketiga pria terkemuka juga setingkat dengan orang tua, mirip dengan 5 orang tua di Giant Moa. Setelah bergabung, mereka secara alami mendapatkan hak yang sesuai untuk berbicara. Dalam perjalanan ke sana, beberapa orang bergabung satu demi satu, dan beberapa dari mereka adalah sisa-sisa tentara yang gagal mengepung monster besar barusan. Melihat kekuatan seperti itu maju, karena balas dendam dan kebutuhan bertahan hidup, bergabung hampir sebuah pilihan. Jika kita tidak perlu menyembunyikan diri, kita pasti bisa membentuk aliansi yang lebih besar. Di tengah jalan, Meng Chanmo mengatupkan bibirnya dan berbisik. Hehe, tidak sesederhana itu. Metode pengelompokan semacam ini tidak bisa terus berlanjut. Lebih banyak orang berarti lebih banyak orang untuk makan, jadi kamu harus terus berburu, dan interiornya akan jauh lebih rumit. Ketika mencapai titik tertentu, bahkan jika itu para pelaku kejahatan mungkin tidak dapat menahan. Skala saat ini yang dipimpin oleh Zifeng dan yang lainnya hampir mencapai batas akhir mereka. Bahkan jika kita mengendalikan 5 atau 600 orang dan berguling, kita tidak akan dapat menahan lapangan belakang. Shen Chen tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa gadis ini menerima begitu saja. Iya, dan keuntungan yang dibawa oleh banyak orang juga memiliki batas tertentu. Jika itu adalah tim yang terdiri dari ribuan orang, targetnya terlalu jelas, dan mudah untuk menarik serangan kelompok dari predator. Jika selusin besar monster datang pada saat yang sama, tim yang terdiri dari ribuan orang ini akan menjadi berantakan dalam sekejap, dengan banyak korban, dan keadaan yang paling ideal adalah mempertahankannya pada urutan besarnya yang mudah untuk diperintah. Feng Yue mengangguk setuju, merasa bahwa pria kecil gendut itu benar-benar pintar, dia terus terang berkata sambil tersenyum jika kita membentuk sebuah grup, kita pasti tidak akan kehilangan jumlah orang, dan mereka yang berada di bawah puncak Immortal Ascension Boundary akan tidak diterima sama sekali. Strategi elit adalah pilihan terbaik. Jumlah yang besar berarti kekuatan serangan kelompok lebih besar, tetapi sangat merepotkan untuk dipindahkan dan disebarkan, jika tidak ada kemampuan koordinasi yang baik, sama saja dengan terjebak dalam kepompong. Di pulau ini, penyebaran pikiran spiritual diblokir. Tidak mungkin menggunakan pikiran spiritual untuk mengirim berbagai perintah ke ribuan orang pada saat yang sama. Bahkan jika itu adalah Feng Yue sendiri, itu hampir menjadi batas untuk menyebarkan lebih dari 100 orang secara bersamaan. Adapun aliansi saat ini, mereka tidak memiliki penyebaran yang tepat sama sekali, dan mereka benar-benar pertarungan umum, dengan keberadaan teratas yang berisi monster, dan pemain kuat lainnya bertarung sendiri, mencari peluang untuk mengambil tindakan sendiri, dan efisiensi akan pasti tidak akan maksimal. Jika tidak, jika ratusan cultivator es yang kuat dapat bekerja sama secara diam-diam, menemukan waktu terbaik, dan meledakkan kekuatan mereka ke satu arah pada saat yang sama, mungkin gelombang serangan akan dapat menghancurkan monster-monster besar itu. Tapi yang tidak terduga adalah bahwa Shen Chen dan yang lainnya masih agak meremehkan kemampuan pemimpin Zifeng, meskipun yang terakhir hanya bisa mengirimkan suara ke puluhan orang dalam jarak lebih dari 100 kaki pada saat yang sama, dia menggunakan sejenis cara yang sangat cerdas untuk menutupi kekurangannya. Hancurkan sampai nol. Dengan tambahan Shen Chen dan yang lainnya, serta lebih dari 50 orang kuat itu, di sepanjang jalan, Zifeng telah berdiskusi dengan leluhurnya dan sedang menyesuaikan kembali tim. Awalnya, mereka membagi lebih dari 200 orang menjadi 8 tim, masing-masing dengan sekitar 30 orang. Tentu saja, para ahli top yang bertanggung jawab untuk menahan dan maju tidak termasuk dalam daftar ini. Sekarang ada lebih banyak orang, wajar untuk memindahkan lagi. Pada akhirnya, Zifeng memutuskan untuk menambahkan hanya satu tim, dan kemudian membagi pendatang baru secara merata di antara 9 tim, masing-masing tim memiliki sekitar 35 orang. Shen Chen dan yang lainnya semua dapat melihat bahwa meskipun sosok klan Sabel yang tak tertandingi ini dapat mengirimkan suara ke kepala lebih banyak tim, itu hanya menambah satu tim, dan tidak menambah jumlah tim dalam skala besar. Keputusan semacam ini agak konservatif, tetapi sangat cerdas, lingkungan medan perang berubah dengan cepat, dan semakin kompleks struktur formasi, semakin besar kemungkinan salah saat memimpin di depan pertempuran. Di pulau ini di mana akal ilahi ditekan, jika Anda terlalu memaksakan nafsu makan, tidak ada ruang untuk perubahan, begitu ada kesalahan dan Anda kewalahan, itu mungkin hasil dari kehancuran total. Jenius tak tertandingi klan Sabel ini sangat tenang, dan 9 tim harus menjadi struktur kontrol yang paling santai dan aman untuknya. 9 dari kalian, ikuti kami.
Tepat ketika Shen Chen dan yang lainnya dalam keadaan linglung, pemuda dari klan Sabel datang lagi, ternyata dia adalah pemimpin tim, dan sekarang setelah ekspansi, dia bahkan dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia ingin Shen Chen dan 9 orang untuk bergabung miliknya. Banyak klan yang kuat memiliki spiritualitas unik mereka sendiri, dan pengaturan Si Feng dapat dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bisik lelaki tua Huan Xuan. Shen Chen mengangguk. Dengan melakukan itu, tidak hanya kekuatan utama berada di tangan klan Sabel, tetapi juga akan lebih mudah bagi Si Feng untuk memerintah. Itu menggunakan kecerdikan klannya sendiri sebagai alasan. Bahkan jika semua orang tahu tentangnya keegoisan, itu bisa dimengerti. Namun, dalam hal struktur kekuatan, Si Feng masih rata-rata, setiap tim memiliki 2 atau 3 pemimpin, penanggung jawab penyebaran secara alami adalah orang kuat dari suku Sabel, tetapi 1 atau 2 lainnya adalah orang kuat sejati. Pada dasarnya, mereka semua memiliki basis kultivasi semi-dewa setengah langkah. Melakukan ini adalah yang terakhir, agar orang-orang di dalam tim tidak berani dengan mudah melanggar kehendak pemimpin, dan itu juga merupakan pemerataan kekuasaan. Hanya saja bagi Shen Chen dan yang lainnya, sangat tidak nyaman untuk direkrut oleh pemuda yang jelas-jelas bermusuhan dari suku Musang, Xiu. Feng Yue sudah mengabaikannya, jika tidak, gadis kecil ini akan berubah menjadi abu dalam sekejap ketika dia marah. Ini berkat Shen Chen dan yang lainnya, yang telah banyak menahan gadis kecil ini akhir-akhir ini. Pandangan main-main dan dingin melintas di mata Xiao, seorang pria muda dan kuat dari klan Sabel. Dia datang ke sini dan berinisiatif untuk mengirim 9 anggota Shen Chen ke timnya. Saat ini, Si Feng sedang berdiskusi dengan beberapa orang tua dan nenek moyang suku Sabel bagaimana menghadapi monster besar. Redistribusi tenaga kerja akan dilakukan oleh pemimpin masing-masing tim. Begitu perintah semacam ini keluar, Xiu langsung memikirkan 9 Shen Chen. Yang dia hargai tentu saja bukan kekuatan dari 9 orang ini, dan tidak banyak kebaikan dalam membawa mereka di bawah komandonya. Tadi malam, kelompok pendatang baru ini benar-benar mencekiknya di depan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat, yang sungguh tak tertahankan bagi Xiu. Jika itu adalah eksistensi yang kuat, secara alami akan sopan, tetapi beberapa orang yang bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga setengah dewa berani menjadi begitu sombong, yang tidak diragukan lagi perlu ditekan. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa aliansi ini didominasi oleh klan Sabel mereka? Bahkan orang tua yang memiliki suara yang kuat, di permukaan, harus mengikuti instruksi dari Brother Zifeng, dan mereka membantu Brother Zifeng mengatur aliansi ini, juga harus memenangkan beberapa penghargaan. Kehormatan semacam ini, di mata Xiu, tidak dapat ditentang. Sekarang 9 orang berada di bawah komandonya, dia hanya dapat mengambil kesempatan untuk menekannya. Pada saat itu, tindakan nyata akan dimulai. Orang kuat dari masing-masing tim, dari manapun mereka berasal, harus mematuhi perintah pemimpin, terlalu mudah untuk memberi warna pada 9 orang ini. Selain itu, dalam tim ini, 3 pembangkit tenaga semi-dewa setengah langkah yang bertanggung jawab atas final juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Kontribusi dewa-dewa semu lebih tinggi daripada deskripsi aktual dalam deskripsi saudara Zifeng. Dalam hal ini manfaat yang mereka bagikan secara alami akan lebih banyak. Mengambil keuntungan, ketiga lelaki tua ini juga sangat berpengetahuan, dan mereka juga sopan kepada bos ini berpikir bahwa itu akan berurusan dengan 9 orang ini. Ketiga lelaki tua itu tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Merasakan permusuhan yang kuat dari jenius muda klan Sabel, Shen Chen tidak takut sama sekali, seolah-olah dia tidak menyadarinya, dia hanya melambaikan tangannya dengan santai. Aku tahu. Tanggapan genit menepis kejeniusan suku Sabel, yang membuat rasa dingin di mata yang terakhir sedikit lebih kuat. Dulu, orang-orang kuat yang bergabung dengan tim akan bersikap sopan padanya apapun yang terjadi, meskipun kali ini mengambil inisiatif untuk merekrut orang, sikap orang-orang ini jelas acuh tak acuh, seolah-olah mereka memandang rendah pemimpin yang dipimpinnya. Hanya tim. Lebih baik jangan kehilangan rantai selama aksi dan menahan kita, kalau tidak kita tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Xiu mendengus dingin, dan berjalan pergi dengan ketiga lelaki tua itu. Orang-orang kuat di sekitar semua melirik Shen Chen dan yang lainnya dengan kasihan. Sepertinya orang-orang ini masih tidak tahu bagaimana harus bersikap. Setelah tindakan seperti ini, berapa banyak manfaat yang bisa didapat seseorang menurut evaluasi yang dilaporkan oleh pemimpin. Oleh karena itu, sebagian besar orang kuat dari semua lapisan masyarakat tidak mau berkonflik dengan orang-orang dari klan Sabel, tetapi sekarang Xiu bahkan telah mengucapkan kata-kata yang begitu kejam, dapat dibayangkan bahwa setelah tindakan ini, bahkan 9 jika seseorang bertahan, kebetulan makanan dan manfaat yang mereka dapat sangat minim. Mungkin, dia akan dicap sebagai orang yang sengaja asal-asalan. Tapi Shen Chen dan 9 orang itu sepertinya masih belum pernah mendengarnya. Mengingat latar belakang mereka, sudah sangat bagus bisa melakukan ini.
Jika mereka rendah hati, tidak ada yang bisa melakukannya. Dan bahwa Zhou juga sangat arogan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seekor guk-guk, dan kekuatannya di tahap akhir batas kenaikan keabadian berani untuk memerintahnya. Nanti berapa banyak upaya yang kita lakukan dalam tindakan kita. Feng Yue sepertinya melihat ke udara, mengabaikan orang itu, dan mendiskusikan aksi aliansi dengan Shen Chen dan yang lainnya secara pribadi. Tujuan kali ini adalah predator yang lebih kuat dari Ferris King Kong, sebanding dengan dewa semut tingkat horor, untuk membunuhnya. Selain kepemimpinan pusat kekuatan teratas dalam aliansi ini, itu juga harus membutuhkan 9 tim, 300 orang kuat ditembak dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi jelas, 9 dari mereka tidak mungkin meledakkan kekuatan mereka yang sebenarnya, jika tidak ada artinya untuk bergabung. Berapa banyak kontribusi mereka perlu diketahui sebelumnya. Pertempuran ini adalah tentang berapa banyak makanan yang bisa kita dapatkan, jadi kita bisa berkontribusi sedikit lebih banyak dari yang sudah jelas. Tuan, Anda dan Nona Feng, mengapa tidak menunjukkan kekuatan yang hampir tidak sebanding dengan dewa setengah langkah awal, dan kami, lalu tembak sebanyak yang kamu mau. Chen Chen menyarankan sambil tersenyum. Dia tidak menghitung dirinya sendiri, karena di mata Feng Yue, dia hanya memiliki kemampuan batas Immortal Ascension Bone dari tahap akhir, bahkan jika dia melakukan serangan skala penuh, dia hanya berada di puncak batas Immortal Ascension. Dia memang membunuh goblin pohon yang berada pada tahap awal keadaan semi-spiritual, tetapi itu adalah pertarungan jarak dekat, dan efek yang diperoleh melalui metode mimpi buruk tidak dapat digeneralisasikan. Oke, Penatua Huan Xuan mengangguk, dan Feng Yue juga setuju dengan keputusan itu. Lambat laun, sejumlah besar orang mendekati area tempat monster itu berada. Bum bum bum. Di kejauhan, monster besar seperti bukit sedang mengamuk, tanah berguncang, dan ada banyak tumbuhan rendah yang melamun, yang rata dengan tanah. Monster itu terlihat seperti kepiting laut besar yang tak terbayangkan, tetapi ia memiliki lebih dari selusin pasang mata kecil yang ditatap oleh tentakel. 2 pasang 4 penjepit itu seperti gunting besar, yang cukup untuk memotong puncak gunung. Kepiting tuan besar ini dinilai tinggi oleh Xiao Menglong, dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada pencakar langit King Kong. Sekarang setelah mereka berhubungan dekat dengannya, Shen Chen dan yang lainnya dapat merasakan kengerian monster besar ini. Tidak terbayangkan bahwa pulau ini akan melahirkan begitu banyak predator yang menakutkan. Jika ditempatkan di luar, itu akan dianggap sebagai area terlarang jika para dewa mewarisinya. Jika bukan karena keberadaan yang lebih kuat dan menakutkan yang terperangkap, pulau ini sangat berbahaya bahkan bagi para dewa untuk menginjakan kaki di pulau itu. Namun, kepiting tuan telah terluka sekarang, dan ada beberapa lubang di cangkang besar kepiting di dada Yubai, seolah-olah ditusuk oleh sesuatu yang menakutkan. Ada aliansi sebelumnya yang datang untuk mengepung dan membunuh raksasa ini, meskipun pada akhirnya gagal, tidak diragukan lagi kekuatan aliansi itu sangat bagus jika Anda berani datang. Setelah mendekat, semua orang kuat merasakan bau darah yang menyengat di udara, kelompok orang sebelumnya hampir terbunuh dan terluka di sini, dan sangat sedikit yang lolos. Meskipun sejumlah besar orang kuat berkumpul untuk membunuh monster yang kuat dan tak tertandingi ini, tindakan seperti itu bukanlah serangan yang stabil, kecerobohan kecil akan menyebabkan banyak korban. Dan biasanya setelah orang kuat yang bertanggung jawab atas penahanan dikalahkan sebelum hasil bertahap tercapai, maka langkah selanjutnya kemungkinan besar adalah situasi kehancuran. Pada saat ini, 20 pembangkit tenaga listrik teratas dari aliansi yang dipimpin oleh Xi Feng dan Patriark Ziyu telah terbang di ketinggian rendah, semuanya juga terlihat serius, dan mereka tidak mengambil risiko karena cedera monster besar ini. Orang-orang kuat itu semuanya bersenjata lengkap, dan semua jenis metode pertahanan dicurahkan menghadapi keberadaan seperti itu, menyerbu ke dalam pertempuran tidak diragukan lagi sangat mengancam. Namun, Shen Chen dan yang lainnya segera menemukan bahwa Xi Feng dan leluhur Ziyu memiliki satu set harta yang sangat luar biasa. Ini seperti 2 lampu. Rantai jiwa ungu Yao terlihat seperti 2 bagian, tetapi Shen Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah sekumpulan harta yang menyertainya, dan kecemerlangannya bersinar satu sama lain. Fiu-fiu. Saat terbang menjauh, leluhur Xi Feng dan Ziyu menembak hampir bersamaan, dan 2 rantai jiwa ungu terlempar seperti busur listrik. Dalam sekejap, di sekitar tubuh besar kepiting tuan, balok ungu kuda bergerak dan memanjang, dengan cepat menjalin blokade seperti kepompong ulat sutra, melilit monster besar ini. Mengaum. Jelas itu adalah kepiting, tetapi ia mengaum seperti monster prasejarah, hampir menusuk gendang telinga seseorang. Setelah terjerat, ia berjuang keras, berusaha melepaskan diri dari rantai jiwa ungu. Namun, yang mengejutkan Shen Chen dan yang lainnya adalah bahwa dengan kekuatan monster besar yang menakutkan dan kejam ini, mereka tidak dapat mematahkannya, meskipun cahaya dan api bersinar,
kedua rantai yang meregang dan terjerat itu seperti kurungan dari dewa menghalangi setan monster besar itu sulit untuk melarikan diri. Kepiting Tyrannosaurus sangat marah. Segera, keempat penjepit besar itu bergerak dan membuka pada saat yang sama, seperti gunting ajaib antara langit dan bumi, mencoba mencubit kuda-kuda itu. Dentang, dentang, dentang. Percikan api yang menyilaukan berkedip-kedip, dan semua pembangkit tenaga listrik di sekitar hampir mati lemas. Tetapi pada akhirnya, dua rantai jiwa ungu yang menyertainya masih memenuhi harapan. Tidak peduli bagaimana kepiting tuan mengayunkan penjepitnya, mereka tidak bisa berhenti memotong. Hasil seperti ini tidak diragukan lagi menggembirakan. Tidak hanya pembangkit tenaga dari semua lapisan masyarakat yang menghela nafas lega, tetapi pembangkit tenaga dari klan Sabel bahkan lebih gembira. Jelas harta karun yang berat ini adalah ketergantungan terbesar mereka dalam memburu monster yang kuat akhir-akhir ini, dan kartu Hall ini masih sekuat sebelumnya. Pembangkit tenaga top yang terbang keluar, sambil terus-menerus menghindari dan berputar-putar, juga menuangkan kekuatan suci ke dalam dua rantai jiwa ungu dalam aliran yang stabil. 20 pembangkit tenaga semi-dewa setengah langkah dengan alam yang cukup tinggi, api ilahi di sekujur mereka sangat aktif, memberikan kekuatan ilahi untuk rangkaian rantai. Dapat dilihat bahwa meskipun harta yang berat ini luar biasa, itu bisa menjebak bahkan monster semu tingkat dewa yang menakutkan, tetapi konsumsinya juga mencengangkan dilihat dari penampilan Si Feng dan lainnya, mereka semua berada di bawah banyak tekanan. Itu rantai kembar jiwa ungu keluargaku, bahkan jika monster itu memiliki kekuatan tak terbatas, itu tidak bisa dihancurkan. Di tim, Zhao berbicara dengan bangga, dan dengan kata-kata itu, jelas bahwa dia pamer di depan Shen Chen dan yang lainnya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah. Rantai kembar itu memang luar biasa. Setelah Feng Yue melirik beberapa kali, seberkas cahaya melintas di matanya, dia mengertakkan gigi dan berbisik ternyata itu adalah sub-artefak yang kuat dari zaman kuno, dan itu cukup menakjubkan, harta langka. Di masa depan, itu akan menjadi milik Dewi ini. Shen Chen dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa, dan tidak bisa tidak melihat kejeniusan klan Sabel yang ketakutan, dan leluhur Si Feng dan Ziyu yang menunjukkan kekuatan supernatural mereka dengan simpati. Klan Musang ketakutan di depan gadis kecil ini, dan juga mengungkapkan harta karun yang begitu kuat, kurang lebih seperti ritme kematian. Lakukan. Di hutan di kejauhan, merasa bahwa rantai kembar jiwa ungu pada dasarnya stabil, Si Feng berteriak keras, memerintahkan semua tim untuk bertindak cepat, mengumpulkan kekuatan dari semua kekuatan, dan membunuh monster besar ini. Meskipun rantai kembar jiwa ungu sangat kuat, itu akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi untuk meledakkan kekuatan yang cukup untuk menjebak kepiting tuan. Bahkan jika 20 dari mereka sangat berprestasi di jalur api ilahi, dan seorang master yang hanya setengah langkah dari bekerja bersama, mereka tidak dapat bertahan terlalu lama. Apalagi senjata berat kuno ini, setelah menunjukkan kekuatannya, tidak sepenuhnya menaklukkan monster itu, tetapi hanya mengikat gerakannya yang besar. Setelah monster itu diikat, ia masih berjuang, selusin pasang mata kecil di tentakelnya terus menyapu sinar hukum mimpi yang kuat, yang cukup untuk melukai pria kuat di puncak batas Immortal Ascension. Pusat kekuatan teratas dalam aliansi yang bertanggung jawab atas manuver ini tidak hanya harus mendukung kekuatan suci, tetapi juga selalu menghindari gerakan membunuh yang dibocorkan monster besar dari pelatihan cahaya ungu. Keempat penjepit besar juga menggunakan kekuatan mimpi dalam jarak kecil, dan di inti kepala kepiting tuan, ada pusaran mimpi kecil, bersinar seperti mulut iblis. Meskipun Zifeng dan yang lainnya tidak tahu bahwa itu adalah roh kemarahan, mereka tahu itu mengerikan, begitu pecah, serangan kepiting tuan ini akan langsung melampaui tingkat dewa semu. Bencana serupa telah terjadi berkali-kali akhir-akhir ini, banyak tim yang benar-benar digulingkan oleh predator ini. Bakat yang begitu sederhana dan langsung membuat semua orang luar ketakutan. Tempat itu seperti sumber. Ketika kekuatan terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan seperti letusan gunung berapi, menyebabkan bencana. Oleh karena itu, kita harus membunuh monster dengan cepat, dan waktunya terbatas. Ayo, membunuh. Percepat. Setelah Zifeng memberi perintah, lebih dari 200 orang kuat dari detasemen ke-95 mengerumuni seperti tentara surgawi, berteriak keras. Mereka secara alami juga mengetahui kelebihan dan kekurangan taktik aliansi mereka. Perburuan asimetris semacam ini hanya dapat dilakukan dengan cepat, jika tidak maka akan menimbulkan banyak korban. Kalian, cepat, tunda pesawat tempur, pemimpin ini memintamu. Zhao juga berteriak, tetapi target teriakannya ditujukan pada Shen Chen dan 9 lainnya. Bising, mata Feng Yue menjadi dingin, dan dia memarahi dengan ringan. Tatapan mata yang dingin dan tegas pada saat itu membuat Zhao hampir lumpuh, merasa seolah-olah seorang dewa sedang menatap kakinya dengan dingin. Ilusi? Ini pasti ilusi, wanita ini hanya berada di puncak batas Immortal Ascension, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu?
Ziyu menghibur dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, karena kaget, dia dengan cepat menarik pandangannya, wajahnya sedikit murung. Tiga ahli semi-dewa setengah langkah di sekitar mereka semua menunjukkan ketidakpuasan ketika mereka melihat bahwa wanita itu berani memarahi pemimpin tim, dan memancarkan aura yang kuat. Mereka telah menerima banyak keuntungan dari Ziyu sebelumnya, jadi pada saat ini, mereka secara alami harus mendukung mereka. Namun, ketika aura tirani tahap awal 3,5 langkah kuasa spirit dilepaskan, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya semua ketakutan. Beberapa orang di sisi Shen Chen tidak menanggapi, dan Feng Yue ingin lebih memarahinya, tetapi Shen Chen dia sudah menggunakan matanya, dan kemudian dia menyerah. Ketiga lelaki tua itu semua terkejut, dari mana asal-muasal kelompok orang ini, sehingga mereka tidak takut dengan paksaan dari orang-orang kuat seperti mereka. Tetapi pada saat ini, tidak ada ruang bagi mereka untuk memikirkan hal ini. 5 dari 9 tim, di bawah komando dan pengaturan Si Feng Lingkong, dipimpin oleh pemimpin masing-masing tim untuk menempati posisi di sekitar kepiting tuan dan berbaris, formasi serangan terbaik. Karena panik barusan, Ziyu melambat selangkah setelah menerima transmisi suara dari teknik jantung konsonan Si Feng, segera, yang terakhir melemparkan tatapan dingin dan tegas padanya. Dalam pertempuran kritis seperti itu, tidak boleh ada kesalahan, bahkan jika itu kesalahannya sendiri, jika Ziyu membuat kesalahan besar, Si Feng akan tidak puas. Tubuh Ziyu bergetar, dan dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya, tidak memikirkan tatapan menakutkan wanita itu, dan fokus memimpin tim untuk menduduki kursi. Hanya saja setelah ditatap oleh saudara Si Feng, kebencian terhadap Shen Chen dan yang lainnya di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Tidak peduli seberapa baik wanita itu, ini adalah aliansi yang dipimpin oleh klan Sable. Jika dia berani membangkang, dia masih bisa ditekan. Dari menerima perintah Si Feng hingga ketika tim kelima dari detasemen ke-9 menemukan posisi mereka sendiri, butuh kurang dari 10 napas sebelum dan sesudahnya, bahkan Shen Chen dan yang lainnya harus mengakui bahwa aliansi yang dibentuk oleh Si Feng, meskipun tidak ada monster yang memimpin, tapi itu potensi sangat objektif. Membunuh. Dengan perintah dari langit, dengan bantuan sarana, Si Feng, yang nyaris tidak bisa bertahan di udara, membunyikan klakson serangan. Segera setelah itu, pemain kuat di setiap posisi menembak tanpa syarat, dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka saat ini. Waktu dan efek dari pembangkit tenaga top itu terbatas, begitu mereka kehilangan kesempatan terbaik dan serangan balik monster, itu juga akan menjadi bencana bagi mereka. Bum bum bum. Di langit yang dipenuhi cahaya dan api, tidak mungkin lagi membedakan mana yang merupakan kekuatan-kekuatan supernatural dan harta karun, dan mana yang merupakan pembunuhan harta karun. Serangan yang begitu padat, seperti hujan meteor, miring ke bawah menuju monster besar itu. Jika itu adalah makhluk jahat dari dunia luar, dalam menghadapi pengepungan semacam ini, belum lagi pada dasarnya tidak akan jatuh ke dalam situasi dikurung oleh lebih dari 200 orang kuat sekaligus prestise. Tapi yang jelas, kepiting tuan ini tidak bisa melakukannya saat ini, apalagi dikunci oleh rantai kembar jiwa ungu, meski masih bisa bergerak bebas, target sebesar itu juga sasaran empuk untuk dibidik. Biasanya monster besar di pulau ini mengandalkan pertahanan yang sangat kuat, mereka tidak memakai baju besi, tetapi fisik mereka tak tertandingi, dan mereka juga memiliki hukum mimpi untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, serangan 1 atau 2, atau bahkan selusin pembangkit tenaga immortal Ascension Boundary, hampir tidak akan menyebabkan pembunuh yang sebenarnya, mereka seperti penguasa pulau, tidak bermoral. Namun, situasi taktik semacam ini saat ini benar-benar berbeda, pengumpulan sejumlah besar orang yang berkuasa telah membawa efek mengerikan dari perubahan kuantitatif yang memengaruhi perubahan kualitatif. 9 tim kecil, masing-masing dengan lebih dari 30 orang kuat dan sosok semi-dewa setengah langkah, semuanya menembak pada posisi yang sama. Sejumlah besar gerakan membunuh dan harta, seperti panah tajam, semuanya ditujukan pada satu titik, dan titik itu adalah titik terlemah monster itu. Posisi serangan semacam ini dipahami oleh Si Feng dari jarak dekat, dan kemudian pemimpin masing-masing tim dikirim ke pemimpin masing-masing tim, dan secara bertahap memimpin yang kuat untuk bergerak. Cara bertarung yang sangat indah. Meskipun monster besar tidak akan duduk diam, tetapi dengan banyak tim, tidak mungkin untuk menghindari setiap titik vital. Pada saat ini, kepiting tuan dikunci oleh rantai kembar jiwa ungu, mobilitasnya sangat berkurang, dan langit dimusnahkan oleh cahaya dan api, 7 lubang besar telah muncul di tubuh monster itu, dan bahkan cangkang kepiting yang tebal tidak bisa menahannya. Hanya serangan 2 grup tim yang gagal. Shen Chen dan timnya memukul dada sisi monster itu dengan sekuat tenaga, dan sebuah lubang besar meledak di cangkang kepiting putih dengan perut ikan. 7 lubang itu besar dan dalam, sangat menarik perhatian. Ziyu terkejut, dia tidak pernah menyangka timnya bisa mencapai efek seperti itu.
Dia tahu di dalam hatinya bahwa di antara 9 tim, tim yang dia pimpin pada dasarnya adalah yang terakhir dalam kekuatan keseluruhan, dan sebagian besar tim lain memiliki 5-6, atau bahkan 7 atau 8 dewa semu setengah langkah sedang duduk di dalam benteng. Bukannya Brother Zifeng meremehkannya, tapi dia sudah cukup memperhatikannya. 8 tim lainnya semuanya dipimpin oleh tetua klan Sabel. Sebagai junior, dia sudah dipuji oleh Brother Zifeng karena bisa memenangkan pertandingan seperti itu, menghormati. Namun, hampir tim terlemah mencapai hasil paling luar biasa dalam gelombang serangan pertama. Orang tua dari ketiga tim juga sangat terkejut. Belum tentu benar bahwa mereka memilih titik serangan terlemah. Mereka menyerang celah luka di cangkang kepiting di bagian depan dan samping monster. Pertahanan, dibandingkan dengan tim lain, beberapa lebih baik dari posisi mereka. Ini masuk akal, tombak terbaik. Dalam serangan semacam ini, secara alami bukan untuk menembus pertahanan terkuat monster itu, tetapi memilih posisi terlemah untuk mencapai efek yang fatal. Oleh karena itu, tim mereka tidak hanya lemah dalam kekuatan secara keseluruhan, tetapi juga kuat dalam pertahanan. Tapi dalam situasi penurunan ganda ini, mereka sebenarnya berada di overload. Sebuah lubang besar meledak di dada kepiting, yang mengejutkan. Pembangkit tenaga dari tim di sekitarnya semuanya melihat ke samping, penuh ketidakpercayaan. Bahkan Zifeng, yang memimpin pertempuran di langit, serta Patriark Ziyu dan yang lainnya, merasa sedikit gugup. Mereka juga menyadari bobot tim Ziyu, setelah pendatang baru bergabung sebelumnya, mereka tidak mengatur pembangkit tenaga setengah dewa setengah langkah untuk bergabung. Hanya ada satu kemungkinan untuk mendapatkan efek yang mencengangkan, dan itu adalah desis. Memikirkan hal ini, semua orang ngeri, bahkan Ziyu sendiri ketakutan, jelas, ini adalah peningkatan kekuatan yang dibawa oleh 9 orang itu. Meskipun Zhou benar-benar ingin mengatakan bahwa dia adalah pemimpin yang baik dan benar, dia bahkan tidak mempercayai kata-katanya, jika dia ingin melukai monster itu secara serius, itu membutuhkan kemampuan nyata, dan tidak ada kebetulan. Tapi apakah ke-9 orang ini benar-benar cukup untuk menghasilkan peningkatan kekuatan yang begitu signifikan? Tidak hanya Ziyu yang tidak mempercayainya, tetapi orang-orang di sekitarnya juga tidak mempercayainya. Tetapi pada saat ini, bahkan Tuan Zifeng tidak peduli, dan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan perintah serangan gelombang kedua. Vitalitas kepiting Tyrannosaurus sangat luar biasa, setelah menahan serangan seperti itu, ia masih berjuang dengan gigih, dan sepertinya menjadi gila. Ini adalah kesempatan mereka, dan ini juga saat kritis mereka, saat itu sangat berbahaya. Membunuh. Zifeng dengan dingin berteriak tegas, dan pada saat yang sama memberikan lokasi serangan ke masing-masing tim. Nyatanya, kecuali 2 batch yang baru saja gagal, posisi menyerang tidak banyak berubah, namun penempatannya telah disesuaikan. Zifeng benar-benar ingin mengatur tempat baru untuk tim Ziyu untuk melihat apakah itu sangat jahat, bergabungnya 9 orang membawa lompatan besar ke depan. Tapi nalar memberitahunya bahwa ini bukan langkah yang bijak. Strategi terbaik saat ini adalah terus memperluas hasil pertempuran. Terus terang, itu adalah memanfaatkan penyakit Anda untuk membunuh Anda. Dia dengan cepat memilih 3 tempat dengan hasil terbaik barusan pada kepiting tuan besar sebagai target serangan putaran berikutnya. Sebagai efek yang paling jelas, itu juga merupakan titik vital yang diduga dari kepiting tuan, lubang besar di dada kiri depan kepiting tuan yang baru saja dibom oleh Ziyu dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah yang paling penting. Tanpa ragu, Zifeng mengatur tim Ziyu, ditambah 4 tim lainnya dengan kekuatan keseluruhan tertinggi, untuk menyerang titik ini. 4 tim lainnya, berpasangan, menyerang 2 poin lainnya. Bum bum bum. Gelombang cahaya menakutkan lainnya jatuh, dan di lubang mencolok yang telah diledakkan, tampaknya ada nyala api mengerikan yang miring ke arah langit. Pada akhirnya, hasil dari 2 poin lainnya diperluas seperti yang diharapkan. Dan pada titik ini, tubuh besar dan tebal kepiting tuan benar-benar menembus. Seperti gua besar yang terhubung di kedua sisi, seperti sumur yang dalam, muncul di monster itu, yang membuat orang terkesiap. Ini adalah situasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tembakan lain akan melukai monster itu selangkah demi selangkah sampai mati. Belum pernah terlihat dalam aliansi ini bahwa penetrasi monster yang mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Tubuh besar kepiting tuan, seperti gunung yang fondasinya telah runtuh, pukulan fatal seperti itu, bahkan monster kolosal seperti itu, tidak dapat menahannya. Pengetahuan. Zifeng sangat gembira, berteriak kegirangan, dan mengeluarkan klakson serangan terakhir. Operasi yang dianggap sangat berbahaya ini ternyata lancar, bahkan dia sendiri tidak mempercayainya. Tapi kenyataannya di hadapan mereka berhasil dengan mudah. Pada saat ini, Zifeng secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Kekuatan lain juga sangat bersemangat, dan mereka menembak satu demi satu, meluncur ke posisi yang sama dengan jurus pembunuh mereka. 760.